Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang sangat besar kita bisa ada di suasana minggu pagi yang sangat cerah, tidak begitu panas, tidak dingin, dan spesialnya lagi nih, kita sekarang sedang berada di peringatan Milad ke-10 Pesantren Alam Sayang Ibu. Nah, maka dari itu kita perlu nih mengulik ya, Bapak dan Bunda, mengulik bagaimana sepak terjang Pesantren Alam Sayang Ibu selama 10 tahun ini, dan juga ide-ide apa saja sih sebenarnya yang ingin disebarluaskan oleh Pesantren Alam Sayang Ibu kepada masyarakat luas. Langsung saja, alhamdulillah sekarang kita sudah bersama pimpinan Pesantren Alam Sayang Ibu dan juga Direktur Pendidikan PAMSI. Kita sudah bersama Dr. Kiai Haji Jamaluddin Abdullah MED dan juga bersama Bunda Dr. Imi Suci Rohyani MSI. Selamat pagi Ustadz dan Bunda. Oh iya, alhamdulillah sekarang PAMSI sudah beranjak mau 10 tahun nih. Nah, maka dari itu kita tuh perlu mengulik-ngulik, perlu mengobrol bareng tentang gimana sih PAMSI ini 10 tahun terakhir. Tapi sebelum kita beranjak ke sana, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak, Ustadz ya sama kita, kepada Ustadz dan Bunda tentang background-nya. Background mungkin dari masa kecil di mana, juga background pendidikan, dan sekarang kesibukannya apa nih? Mungkin bisa dimulai dari Ustadz Jamal dulu. Terima kasih Ibu Dila udah men-setting acara obrolan pagi ya. Tetapi khusus memang edisi merekam, kita kepingin juga memberitahu orang tentang gimana sih Pondok Pesantren Alam Sayang Ibu ini dimulai ya. Oke, sebelumnya ditanya siapa saya. Saya ini nama saya Jamaluddin. Saya lahir di Tinggar dari seorang ayah bernama Haji Abdullah dan seorang ibu bernama Hajah Rafiah. Beliau sudah meninggal dunia. Kalau ayah anda sebelum saya lahir. Bukan, sorry. Kalau abah itu umur saya 7 masih SD. 6-7 lah masih SD. Lalu Umi belum lama ini ya. Awal tahun 2013 kalau nggak salah. Allah yarham, Allah yaghfir wa yarhamhuma. Lalu saya menjalankan pendidikan SD, SMP atau sanawiyah di Mataram atau di Lombok Barat. Lalu kemudian saya pondok pesantren, Mbak. Pondok pesantren jauh di Ponorogo, Gontor, Darussalam Gontor, Ponorogo. Lalu ke UIN, S1, S2, alhamdulillah dapat kesempatan ke Australia, manajemen pendidikan, lalu kemudian kembali ke UIN untuk S3-nya di Ciputat, Jakarta. Kira-kira sepintas background saya semacam itu, Mbak. Nanti ya, hari ini kesibukannya ya tentu saja kesibukan utama sesungguhnya adalah ini. Walaupun tidak mudah membagi waktu itu. Pikiran utama kenapa saya dulu di Jakarta terus sekarang pindah ke Lombok itu dengan alasan ingin mengembangkan pesantren ini. Maka kalau disebut kesibukan utama secara ruhani, intelektual itu adalah ya pondok ini. Walaupun mungkin secara fisik saya lebih banyak di luar ya, maksud saya untuk jam siang kerjanya itu mungkin banyak di luar, tetapi selalu kita sediakan waktu kita ke pondok. Nah, kalau malam hari itu saja. Dan saya sekarang ini sibuk di UIN ya, sibuk di UIN Mataram, jadi dosen UIN Mataram. Itu nyambi, dosen itu nyambi, ini yang utama. Kira-kira begitu Bu, secara ringkas. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut ke Bunda nih, bagaimana kisahnya Bunda ini?
Bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Suci Rohyani. Jadi orang tua memberi nama itu. Ini itu kalau kata mereka itu karena saya lahir di saat imsak. Imsak di bulan suci Rohyani itu Ramadan. Jadi kisah ibu saya cerita bahwa saya lahir di saat imsak di bulan suci Ramadan. Sehingga namanya emang nggak tahu saya namanya ini Suci Rohyani gitu. Orang tua bapak abah sama umi sampai sekarang alhamdulillah masih terus membersamai. Bapak saya beliau pensiunan, beliau guru, sedangkan umi itu wira swasta, beliau pebisnis. Dari mereka berdua saya belajar tentang bagaimana memanage, bagaimana kita bekerja keras. Jadi orang tua mengajarkan bagaimana kita harus bekerja keras. Ya, itu yang terjadi sampai sekarang. Saya sekolah dari SD, SMP, SMA itu saya tidak pernah mengenyam pendidikan yang khusus pesantren maupun di madrasah. Gitu. Dulu saya SMP di SMP 2, SMA di SMA Ampenan dulu ya. Kalau sekarang SMA 2 kalau nggak salah. Terus SMA dolar, SMP dolar ya? Bukan, SMA Ampenan. Beda, pasar ke SMP dolar. Jadi saya di SMA Ampenan, dekat Seruni. Terus kuliah saya di Unram, saya S1 Ilmu Tanah. Kemudian S2 saya di IPB, S2 dan S3 di IPB di lingkungan, dan S3 saya konservasi hutan. Jadi latar belakang pendidikan memang tidak ada yang khusus ke pesantren gitu kan. Tapi memang ya itu jalan Allah ya mempertemukan kami gitu. Jadi saya lebih memperkuat, emang saya lebih orangnya orang lapangan gitu kan. Jadi saat ini saya juga di keseharian di Universitas Mataram di program studi ilmu lingkungan. Sama mungkin dengan Bapak ya. Kalau kita menganggap keseharian kita di mana, ya mungkin sama ya. Saya mungkin lebih banyak di belakang layar sebagai ibu rumah tangganya pesantren gitu. Jadi lebih banyak ngurusin hal-hal di belakang layar yang berhubungan dengan pesantren, mulai dari ya manajemen terkait dengan bagaimana di dapur, bagaimana hal-hal sebelum hidangan itu disajikan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah sistem gitu kan, di mana saya sebagai ibu rumah tangga yang menyiapkan semua produknya dan kemudian disajikan oleh Ustadz Jamal sebagai tim di depannya seperti itu. Oke, Masya Allah, inspiratif sekali pasangan dokter, soon to be profesor ya ini Insya Allah ya. Amin. Berarti perpaduannya pas banget Ustadz dan Bunda. Ustadz background keagamannya dan Bunda mungkin lebih ke alamnya. Jadi akhirnya apakah itu yang menjadikan antum berdua ini memiliki ide untuk mendirikan pesantren Alam Sayang Ibu? Mungkin iya. Tetapi ide ini bukan muncul setelah kita nikah. Ternyata kami menyadari kami punya keinginan yang sama ternyata setelah kita ketemu bercerita. Bunda punya juga keinginan untuk memiliki lembaga pendidikan. Nah, saya juga demikian. Nah, wabil khusus lagi, terutama saya, idenya itu gimana agar kita nggak lagi membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena semua itu ilmu dari Allah. Dan sebenarnya ketika disebut umum pun itu memang dalam hadis, dalam apapun secara umum saja gitu ya. Cuma kemudian belakangan berkembang dan pemanaan lebih khusus tentang itu. Nah, tetapi sebenarnya kita percaya bahwa ilmu itu semua datang dari Allah. Dan kita tahu juga dari tafsir-tafsir ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada Adam untuk menjadi bekal menjalankan peran kekhalifahannya itu kan ilmu tentang alam semesta ini, dan itu luar biasa sekali. Nah, itulah kira-kira yang menjadi gagasan
dan impian. Nah, bertemu dengan Bunda ini benar-benar sebuah jawaban atas impian. Ya. Jawaban atas doa-doa Ustadz Cukup juga mungkin romantis ya. lah. Masya Allah. Kalau saya sih mungkin lebih, kalau saya melihat dari sisi romantisnya ya. Gitu. Kalau emang ya tadi saya orang yang sangat apa ya? Saya termasuk orang yang tidak suka berada di ruangan, di kelas yang kaku. Saya lebih banyak dari kecil karena keseharian saya lebih banyak belajar di lapangan ya. Nah itu membuat saya merasa bahwa anak-anak tuh akan lebih gampang menemukan ide, menemukan suatu inovasi kreatif ketika dia di lapangan, di alam. Nah, pengalaman saya dari saya SD sampai saya kuliah S3 itu kebanyakan di alam dan di lapangan. Itu membuat saya memang dari dulu karena saya tidak suka kelas ya, termasuk siswa yang tidak suka kelas, sehingga akhirnya termasuk siswa yang sering bolos awalnya gitu. Itu membuat kenapa ya? Karena emang kelas itu menjadikan siswa menjadi tidak kreatif dan kaku gitu. Sehingga dari itu pengen punya sekolah dari awal itu walaupun nggak kebayang ya gimana, tapi saya memang dulu ketika SD gitu kan suka ngumpulin anak-anak tetangga, kita belajar di lapangan, belajar di alam. Nah, pengalaman dan suka ketika selesai kuliah juga kadang ada aktif di pendidikan lingkungan dan sebagainya gitu. Jadi itu melihat orang-orang lebih banyak kreativitasnya ketika dia di lapangan. Nah itu sebenarnya waktu itu pengen punya sekolah gitu kan, pengen bikin sekolah yang beda gitu. Akhirnya ya emang Ustadz Jamal ingin juga bikin sekolah, saya juga pengen bikin sekolah. Ya Allah ternyata menjodohkan kami gitu kan. Menjodohkan kami jadi ketika kita ngobrol gitu kan, kok kita kayak menemukan menemukan cermin dari diri kita sendiri, sehingga ya emang kalau kita pikir oh ternyata kita punya mimpi yang sama. Jadi emang pertemuan kita ini adalah pertemuan sebuah mimpi yang Allah satukan gitu. Jadi sehingga melahirkan pesantren sayang ibu seperti itu. Emang pesantren yang lahir dari mimpi akhirnya menjadi sebuah cinta gitu ya. Anak cinta dulu. Oh, Masya Allah. Berarti ini definisi jodoh itu adalah cerminan diri. Ini guys, jodoh adalah cerminan diri. Jadi yang belum menikah akan menikahi orang yang memang cocok dengan Anda. Masya Allah, amin, amin. Buat yang jomblo di rumah, Masya Allah. Kemudian pasti yang di rumah ini penasaran, kenapa akhirnya memutuskan untuk membuat pesantren alam sayang ibu. Padahal dulu katanya di sini kolam ikan, kemudian jadi kebun sainis. Kemudian bagaimana prosesnya itu, Bunda? Mungkin Bunda dulu nanti saya. Jadi awalnya memang kalau diceritain proses bukan perjalanan yang singkat ya. Jadi saya mungkin cerita saya ketemu dengan tempat ini tahun 1995. Saya ingat ketika saya berteduh di gerbang belakang gitu kan, dan saya melihat gerbang dapur di gerbang dapur ya. Di situ saya pikir bahwa tempat ini udah ada kolam, dan saya bilang ini tempat pesantren. Apa ini pesantren? Walaupun saya hanya melihat dari belakang gerbang dan saya melihat ada kolam, dan saya bilang ini kok kayak pesantren ya, ini pesantren. Saya selalu berpikir seperti itu. Terus alhamdulillah 2026 sebelum saya berangkat kuliah, orang tua cerita bahwa ada orang mau jual tanah ini gitu kan. Terus kami datang ke sini dan kami lihat di tengah sini tuh ada aliran sungai. Wah, saya bilang tempatnya kok kayak surga gitu. Ceritanya kan ada aliran sungai, pohon-pohon yang teduh, jadi semua sangat sangat lengkap gitu. Dan kami langsung emang jatuh cinta gitu. Jadi pengen banget tempat ini. Cuman memang saat itu saya harus berangkat kuliah 2026 gitu kan. 2006 saya berangkat kuliah. Tapi kita waktu itu saya sama bapak kita udah jatuh cinta dengan tempat ini. Dan kita memvisualkan gitu kan. Walaupun kita nggak tahu ya bakalan jadi atau enggak gitu kan. Tapi kita waktu itu sudah langsung berdoa semoga tempat itu menjadi lembaga pendidikan. Jadi dari 2006 kita memvisualisasikan, berdoa, berharap gitu kan, itu akan menjadi lembaga pendidikan gitu kan. Alhamdulillah ternyata ketika saya selesai kuliah di 2012 tempat ini terbeli. Awalnya sih orang tua agak ragu ya membelinya, tempatnya jauh, mau dibuat apa gitu. Dan waktu itu cerita sama orang tua bahwa
orang tua ini kan emang bagian dari jariah orang tua full gitu kan. Jadi mereka mewakafkan tempat ini untuk dijadikan sebagai lembaga pendidikan. Jadi ketika itu orang tua bilang bahwa dia pengen membuat sebuah legacy, awalnya ingin membuat masjid gitu. Jadi tapi saya sampaikan bahwa kalau kita buat masjid gitu kan, masjid sudah banyak, tapi yang mengisi masjid tidak ada. Tapi kalau kita buat lembaga pendidikan, pesantren, pasti ada masjid di dalamnya. Jadi harus kita buat pesantren, ya itu yang membuat orang tua oke, dan bertanya apakah mau kembali untuk mengembangkan. Oke, kami siap berdua untuk kembali mengembangkan pesantren tanah itu gitu kan. Orang tua awalnya ragu tuh beli gitu kan, nanti kalau dibeli tuh mau jadiin apa, nggak ada yang ngurusin gitu kan. Ya udah, akhirnya dibeli tahun 2012 gitu. Terus 2012 kembali, di situ awalnya bingung kan, ini bingung juga tempatnya mau dijadiin apa, mau ngapain gitu kan. Terus suatu hari anak saya tuh tanya misalnya tentang betapa anak saya tuh tidak suka pelajaran sains gitu kan. Kenapa gitu? Karena dia harus menghafal. Sempat ngobrol sama gurunya, kenapa harus menghafal gitu. Padahal sesuatu itu kan ketika anak-anak bicara tentang bagaimana menguap, bagaimana proses menyublim, bagaimana yang namanya mencair gitu kan, dia harus hafal, dan itu membuat anak-anak bosan, sains itu bukan satu hal yang menarik gitu. Akhirnya tercetuslah ide membuat kebun sains, di mana anak-anak tuh belajar di lapangan, di alam, tapi tapi belajar sains. Nah, kemudian dari ide tadi kan, karena awalnya mau bikin pesantren belum tahu caranya, bingung mau diapain gitu kan. Ya Allah memberi petunjuk, tadi bikin kebun sains, di mana anak-anak belajar, anak-anak SD belajar didampingi oleh kakak-kakak mahasiswa yang juga waktu itu gimana saya mendampingi mahasiswa, mereka kadang bingung, mereka belajar kuliah itu buat apa sih, aplikasinya buat gimana, dan bagaimana membuat belajar itu sama-sama menyenangkan buat mereka gitu kan. Sehingga saya bilang bahwa kita bisa memiliki ilmu kalau kita bisa membagikan. Orang yang membagikan itulah yang bisa memiliki ilmu. Nah, dari situ kolaborasi antara teman-teman mahasiswa dengan kita nyari nih siswa-siswa untuk yang mau belajar sains dengan cara menyenangkan. Itu sampai kemudian di situ kami sambil mempersiapkan konsepnya ya. Walaupun sudah ini bagaimana kita mematangkan konsep sekolah ini. Terus akhirnya ya udah, kadang kan emang memulai sesuatu itu nggak gampang ya, maju mundur gitu. Tapi akhirnya kita memaksakan diri karena anak kita harus masuk SMP gitu ya, MTS gitu. Jadi anak kita harus masuk MTS, karena oke lah kita jadikan objek pertama kita adalah anak kita sendiri gitu, sebagai objek untuk untuk kita jadikan sebagai bahasanya ini mungkin kelinci percobaan kita gitu kan. Ya alhamdulillah dari situlah kita mulai dengan berapa siswa ya? 12 siswa, 13 ya, siswa pertama kita gitu kan. Dan waktu itu kita kerja sama dengan teman-teman dari SFC. Kita jadi siswa-siswa yang memang anak-anak yang memang anak-anak mau belajar, kita ajar gitu kan. Emang waktu itu hampir mungkin 75% siswa kita itu beasiswa ya gitu kan. Jadi kadang ya itu kita memulai semua dari proses seperti itu. Kalau Bunda bercerita tentang tadi sejarahnya Demblat ini, nah kalau saya sama juga, saya dulu waktu saya kuliah itu sampai saya nulis di agenda ya Allah, saya bilang, ya Allah saya ingin menara itu. Itu hanya dalam satu halaman tuh saya cuma nulis itu masih saya simpan agenda saya itu. Diare orang bilang kan. Ya Allah saya ingin ke menara itu. Tidak ada yang paham apa maksudnya kecuali saya. Nah, dan Allah sudah pasti. Karena itu sebagai sebuah pernyataan doa. Apa itu menara yang saya maksudkan? Ya ini lembaga pendidikan. Saya ingin membuat sebuah lembaga pendidikan. Nah itu berlangsung. Terus ya yang saya bersyukurnya itu perjalanan karir bahkan saya itu semua terkait dengan pendidikan. Padahal S1 saya kan syariah, hukum Islam. Saya masuk ke Kementerian Agama di ngurus pendidikan. Kemudian dapat kesempatan belajar manajemen pendidikan di luar negeri.
beasiswa dari kementerian. Sampai kemudian dikasih tanggung jawab mengembangkan berbagai program penting di Kementerian Agama untuk pengembangan madrasah atau pesantren. Nah, pada suatu hari saya merasa harus menulis sesuatu. Nah, saya membuatlah waktu itu novel ya, novel. Novel ini ya panjang juga ceritanya kesana kemari ya, sejarahnya ya. Tetapi kemudian yang jelas novel yang berisi tafsir Al-Fatihah itu atau penjelasan para ulama tentang Al-Fatihah. Kalau saya kan bukan mufasir, saya cuma mengutip dan menjabarkan apa yang dikatakan ulama dalam tafsir beliau itu dalam sebuah novel. Nah, novel itu background ceritanya saya bikin di Lombok, di mana para pemuda mengaji sambil berjalan-jalan ke pantai Ampenan, ke pantai berbagai tempat lah di Lombok ini. Tapi di Al-Fatihah itu beberapa tempat di bagian Lombok Barat atau Mataram saja. Salah satu yang dikunjungi itu adalah tempat ini. Karena tempat ini seperti Bunda bilang itu memang sudah kita nemukan lah. Apa isinya? Saya jelaskan di sana. Oke, hari ini kita akan berkunjung. Ada kunjungan ke tempat yang nanti akan dibuat lembaga pendidikan, madrasah atau pesantren. Dan itu masih ada. Novelnya judulnya Kafilah Al-Fatihah. Nanti, dan ini sudah menyebar di seluruh Indonesia. Tahu saya karena saya lihat cek itu hampir perpustakaan di berbagai tempat itu sudah memiliki koleksi itu. Karena yang alhamdulillah yang nerbitnya itu dari Mizan Group ya. Sebuah penerbit yang membantu kita untuk menyebarin gagasan. Nah, di sana itu saya bercerita tentang tempat ini dan tempat ini akan dijadikan lembaga pendidikan. Jadi ada statement tertulis ya. Karena bagi saya itu adalah bagian dari doa dan doa yang lebih diafirmasi, lebih dikuatkan dengan menuliskannya. Nah, kemudian berjalanlah seperti ceritakan Bunda tadi itu sampai kemudian saya harus berpikir gimana mau pindah. Gimana mau keluar dari Kementerian Agama, tidak lagi mengurus di kantor tentang pendidikan, tetapi terjun sendiri dalam pendidikan itu. Satu-satunya alasan saya adalah cuti. Itulah kemudian saya mengambil cuti untuk mengambil S3 di UIN waktu itu, Syarif Hidayatullah. Nah, 2013 saya mulai 1,5 tahun menjalankan kuliah biasa. Nah, Februari setelah sidang proposal itu saya bilang sana sampelnya di Lombok. Udah start. Februari kita mulai. Sebelumnya Bunda sudah karena saya masih di Jakarta, kita akan LDR Bunda ya. LDR. Long distance marriage. Marriage ya. Long distance marriage ya. Oke. Jadi Bunda sudah menjalankan tadi program kebun sains, tapi kadang saya pulang juga untuk ikut di sana di weekend itu ya. Kita sudah mulai ngajak beberapa teman ke diskusi. Nah, Februari itu 2015 kita semakin intens. Cari orang. Dan nyari orangnya itu di samping teman, kami juga nyari dari, nah sebelum Bunda di kampus kan bisa punya memori tentang mahasiswa-mahasiswa yang baik itu. Plus kita searching di Facebook, memastikan orangnya seperti apa. Nah, kita ketemu beberapa guru itu dari Facebook. Guru awal, walaupun juga kita sebarin ya, Budi itu termasuk yang istilahnya mendapatkan pengumuman dan bersedia bergabung gitu. Nah, kita benar-benar memulai dari nol. Kenapa saya bilang dari nol? Walaupun saya udah di Kementerian Agama di kurikulum terlibat dalam pengembangan madrasah pesantren ya, tetapi kita kepingin sesuatu yang berbeda. Nah, kepingin sesuatu yang berbeda inilah kemudian itu menjadi satu perjalanan tersendiri. Nah, kebetulan alhamdulillah saya punya kesempatan berkomunikasi, bertemu, berkunjung ke berbagai tempat itu sampai menemukan satu model kayak ini yang cocok ya. Sebab begini Mbak Dila, kalau kami harus membangun yang sama dengan sekolah-sekolah pesantren yang ada ya, lebih baik saya bilang ya kita udah hibahkan aja ini.
kepada pesantren atau madrasah yang sudah ada, kalau memang yang kita akan lakukan sama saja gitu loh. Tapi karena kenapa kita membangunnya sendiri, karena kami ingin mendesain sesuatu yang berbeda. Berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan dari ilmu yang kita peroleh dari berbagai pihak, dari berbagai buku, tentang bagaimana sebuah lembaga pendidikan seharusnya dikelola. Nah, menurut itu versi kami ya. Tapi versi ini juga bukan awang-awang, tapi kita sudah membaca, belajar dari berbagai pihak. Hingga muncullah sayang ibu seperti yang Mbak Dila dan teman-teman semua saksikan hari ini. Sebuah proses memadukan antara apa yang menjadi keresahan umat Islam dari zaman katakanlah akhir abad 19 ya. Bagaimana supaya sains itu harus diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan oleh umat Islam. Dulu umat Islam pernah menjadi pusat peradaban, kemudian hilang dan mundur. Maka para ulama dulu beberapa seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh itu kepingin sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan juga apa yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan alam itu atau MIPA dan berbagai ilmu umum lainnya. Karena dalam beberapa tafsir kita lihat juga bahwa itu semua adalah ilmu-ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, kita akan disuruh berpikir tentang makhluk Allah. Nah, kita nggak mampu berpikir tentang Allah karena kekuatan kita nggak akan nyampe. Tetapi Allah menunjukkan dirinya pada alam semesta ini. Nah, karena itulah mempelajari ayat-ayat Qur'aniyah dalam teks-teks itu, tetapi juga ayat-ayat kauniyah yang bisa kita saksikan secara langsung. Kira-kira gitu. Itulah kemudian betapa ibu ini, ustazah ini saya nyebutnya. Iya, karena semua tuh ustazah, guru matematika itu ustazah juga. Guru informasi, guru kalau nanti ini teman-teman Bu Dila dan lainnya jadi guru gimana membuat konten itu ustazah juga. Nah, gitu loh. Jadi semua kita ustazah asal tadi niatnya untuk apa. Nah, kita kan kembali kepada niat itu saja. Innamal a'malu bin niat. Perbuatan itu ya tergantung niatnya. Insya Allah niat kita lillahi ta'ala. Karena itu apapun yang kita pelajari, entah itu kita pelajari air yang mengalir, apa kandungan air, itu bagian dari mempelajari ayat-ayat Allah. Itu lillah, itu bagian dari ibadah. Bahkan berpikir itu ibadah yang pahalanya itu bahkan melebihi ibadah-ibadah biasanya. Berpikir sesaat dalam waktu malam dalam sebuah hadis itu seperti kita sholat sepanjang malam, padahal hanya sesaat. Kenapa? Karena berpikir itu berat memang. Membosankan, kadang menyakitkan ketika kita nggak temu, kadang membuat kita resah. Nah, resah itu ternyata jangan merasa tersiksa karena resah. Tapi orang yang resah itu karena memikirkan makhluk Allah ini, itu Allah ganjar dengan pahala yang luar biasa. Masya Allah, Allah. Ya berarti PAMSI ini agaknya sebagai sebuah jawaban ya ketika sekarang kita prihatin karena ada dualisme pendidikan yang orang memisahkan, oh ini agama-agama aja nih, ini ilmu-ilmu umum aja nih. Nah dengan hadirnya PAMSI ini Masya Allah menawarkan konsep yang sedikit berbeda dengan yang lain. Ya dia jadi anak pondok, tapi dia juga intelektual tentang keilmuan umumnya juga jalan gitu ya Masya Allah. Harapannya semacam itu, doa kita semacam itu. Amin. Tadi ada satu catatan penting dari Ustaz Jamal yang saya bisa note, itu adalah menuliskan impian. Apa tadi Ustaz? Memvisualisasikan. Menara itu, apa tadi depannya Salafan? Aku ingin, ya Allah, aku ingin ke menara itu. Oh ya Allah, aku ingin ke menara itu. Dan alhamdulillah menara itu sekarang sudah terrealisasikan dan terus berproses ya. Begitu. Kemudian ada yang menarik tadi, kenapa kebun sains itu diperuntukkan untuk anak MI dulu Bunda. Sedangkan di Sayang Ibu kan awalnya MTS MA dulu gitu, baru MI-nya berdiri kayak gitu. Jadi kebun sains itu ya tadi seperti di awal bahwa karena saya melihat pertama anak-anak itu harus mulai dari awal mereka menyukai
belajar itu adalah sesuatu yang mereka sukai sesuai dengan passion mereka dan menjadi sebuah candu. Kebayang ketika anak-anak itu suka belajar. Gitu. Kalau kan yang terjadi sekarang kenapa pendidikan kita seperti ini? Karena ya tadi kelas yang membosankan, yang mungkin juga guru yang tidak bisa memberikan mentransfer dengan baik, gitu kan. Bagaimana mendesain sebuah kelas yang menyenangkan sehingga belajar itu menjadi suatu kebutuhan. Kan ketika belajar itu menjadi suatu kebutuhan, maka apapun itu menjadi akan cepat. Gitu. Dan yang terjadi seperti itu. Jadi ketika awalnya memang karena kenapa di MI, karena memang saya melihat pertama tadi ketika melihat fenomena yang ada, anak saya tidak suka belajar sains karena bagi dia belajar sains itu adalah menghafal. Padahal sains itu alam semesta. Alasannya waktu itu kenapa tidak disediakan anak-anak harus diajari, sekolah-sekolah tidak punya lab karena apa, ruang kelas yang sempit, mereka susah, tidak ada lab. Oke, jadi itu menjadi satu, saya berpikir bahwa anak-anak tuh butuh tempat yang luas, mereka bisa bermain, mengeksplorasi, dan alam ini adalah, kan semua yang ada, yang teori yang kita pelajari itu ada di alam. Belajar tentang Archimedes, belajar tentang Pascal, dan sebagainya, semua ada di alam semesta, yang tidak perlu mereka hafal, tapi mereka lihat, sehingga ilmu tuh masuk dan emang tersimpan, gitu kan. Jadi ketika mereka melihat sesuatu, oh ini teori tentang ini, bicara tentang ini, gitu kan. Jadi tidak lagi sesuatu yang mereka hafalkan sehingga kayak ya itu tetap membuat saya juga kadang bosan di kelas gitu, karena seolah-olah kita harus menghafal titik koma dan tidak boleh salah, gitu kan. Padahal bagaimana kita bisa kreatif gitu kalau kita harus dibatasi oleh ruang-ruang, bahkan ruang berimajinasi, berpikir pun kita dibatasi. Jadi dengan anak-anak belajar di sekolah alam, mereka justru akan kreatif. Mereka melihat dan disitulah mereka menemukan Allah. Gitu kan. Bagaimana mereka melihat sel-sel pada daun. Bagaimana melihat bahwa Allah bisa menghidupkan makhluk terkecil sekalipun. Mereka melihat amuba, mereka melihat di air apa yang ada, kenapa bisa ada terjadi perubahan dan sebagainya. Kita mengajarkan alam itu sebenarnya guru terbaik yang mengajarkan kita bagaimana perubahan itu pasti terjadi, dan apapun yang terjadi kita harus belajar beradaptasi. Karena kunci hidup hanya satu, belajar adaptasi. Kalau kita bisa beradaptasi, maka perubahan seperti apapun yang terjadi, kita akan bisa survive. Masya Allah, berarti dimulai sejak dini ya, anak-anak diperkenalkan dengan alam dan belajar itu candu ya, kuas dari Bunda. Iya ya, harusnya belajar itu jadi candu, bukan HP yang jadi candu. Ya, anak-anak sekarang memang gitu Bunda, karena mereka mungkin kurang ruang bermain, jadi mereka akhirnya gadget. Gitu. Iya, karena ya tadi sebenarnya otak itu kan bagaimana otak itu sangat luas. Mereka harus bebas berekspresi, berimajinasi, tapi karena tadi kita membatasi. Akhirnya ya emang kadang nggak salah juga anak-anak, karena emang mereka nggak punya ruang. Kebebasan mereka butuh ruang. Kalau mereka punya ruang yang luas, gitu, otomatis pikiran mereka juga akan luas. Karena kan mereka dibatasi, akhirnya ya mau nggak mau mereka berimajinasi di dunia maya. Saya tambahkan dikit mungkin. Kenapa kita lakukan itu? Karena memang manusia itu kan lahir dengan kekayaan brain yang luar biasa ya. Dan sayangnya katanya itu ketika anak sekolah yang tadi mereka sama keluarga jalan kemana-mana itu kan berkembang. Ketika di sekolah itu dibatasi hanya dalam kelas. Akhirnya apa yang terjadi? Berkurang itu. Setiap tahun jumlah sel-sel otak manusia berkurang karena mereka kemudian bersentuhan dengan lebih sedikit alam ini. Nah karena itu kita kepingin kenapa kita mengadakan berbagai program outdoor ya, karena begitulah manusia itu sejak awal memang diperkenalkan tentang alam semesta oleh Allah, sampai luar angkasa Allah perkenalkan sebelum dia turun, sebelum Adam turun kan. Nah, ketika ini semua sudah ada dalam imajinasi, diinstal dalam otak kita, setiap manusia yang lahir, maka dia sebenarnya punya keinginan untuk bersentuhan, untuk melihat itu semuanya. Nah, ketika itu tidak terjadi, maka keinginan itu semakin meredup dan itu akan menjadi persoalan. Dia menjadi anak yang tidak kreatif, anak-anak yang keinginan tahuannya menjadi berkurang. Karena apa? Ya tadi dia dibatasi oleh lingkungan yang sangat terbatas.
Nah, itulah kenapa kita mencoba melakukan seperti yang kita lakukan saat ini di pondok pesantren. Oke, menarik sekali ceritanya ini. Baru satu pertanyaan ini. Anaknya ini dikat ya. Durasinya berapa lama masih bisa baterainya itu? Oh, masih banyak. Ini baru dari satu pertanyaan nih Bunda. Masih ada beberapa lembar lagi. Oke. Oke, cut ya. Mulai. Ini baru mulai lagi nih. Oke, sebenarnya yang orang-orang tertarik, orang-orang ibaratnya kayak eye catching gitu dengan nama Sayang Ibu gitu, Ustadz dan Bunda. Kenapa akhirnya memilih nama Sayang Ibu? Biasanya orang akhirnya ngejokes, kenapa nggak sayang bapak atau sayang apa gitu ya? Tuh, sila. Ibu dulu Oke. ya. Sayang ibu kan, sayang ibu. Jadi emang apa ya? Awalnya kita kan juga apa ya nama sekolah kita gitu kan, kita diskusi apa ya gitu kan. Terus waktu itu kita jalan ya, kita pun kadang nggak lihat tentang gapura di depan. Kita lagi dah ini bagus ya, sayang ibu. Jadi kita oke, pertama ya kita kan sangat berpikir sebenarnya pesantren ini awalnya kan diskusi dengan orang tua. Bagaimana ingin mempersembahkan sesuatu, bagaimana saya mulai dari keinginan ibu yang pengen bikin masjid gitu kan. Kemudian kami tahu bahwa mereka sudah ingin punya legacy lah, apa yang mereka lakukan bisa menjadi suatu warisan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, awalnya apa ya ingin kita berikan sebagai anak kepada ibunya. Jadi ya emang kalau kita bicara tadi emang sebuah proses yang memang tadi mulai dari keinginan doa dan keinginan ibu, bagaimana dia sudah berusaha, kemudian dia ingin bikin masjid, tapi kami bilang bahwa kalau ada pesantren pasti masjid ada di dalamnya. Ya. Jadi keinginan membahagiakan ibu, memuliakan beliau, gitu kan. Kemudian tiba-tiba akhirnya kita jalan dari arah timur dan melihat oh ada selamat datang di desa Sayang Ibu. Karena kenapa tidak namanya Sayang Ibu saja gitu. Dan mungkin kami menganggap ya ini sebenarnya semacam petunjuk ya yang Allah ya emang pas sekolah kita berada di bawah gapura itu. Jadi emang kalau kami pikir emang ya ini adalah sebuah petunjuk yang emang Allah berikan kepada kita. Ya, mungkin ya kalau kita bilang ya nama ini juga nama dari Allah bisa jadi seperti itu. Langsung. Ya. Saya ya, iya. Jadi di samping tadi yang disampaikan oleh Bunda itu, memang ini apa ya? Saya sendiri karena bapak meninggal lebih dahulu, jadi besar itu di bawah asuhan ibu. Ibu itu sesuatu yang apa ya? Sosok yang tak tergantikan lah. Jadi kita niatkan ini memang juga sebagai jariah buat beliau. Hal lain adalah ibu itu nama yang sangat apa ya, sangat eksklusif. Bayangkan misalnya tidak pernah ada nama bapak kota kan, ada ibu kota. Bahkan Al-Quran itu dia punya ibu juga, namanya Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu sebagai Ummul Kitab. Tadi saya bicara tentang novel Kafilah Al-Fatihah yang bercerita tentang ibunya Al-Quran. Ya isinya itu tentang Al-Fatihah itu. Memang kita sudah punya lalu membuat sebuah lembaga namanya Lembaga Sayang Ibu. Tetapi bumi ini juga namanya oleh Nabi disebut sebagai ibumu. Tahafadhu minal ard fa innaha ummukum. Hati-hatilah terhadap bumi ini. Jaga dia, rawat dia. Jangan macam-macam dengan bumi ini. Bumi ini adalah bagian penting dari kita dan semesta ini ya apa namanya diwakili oleh bumi ini. Kenapa? Fa innaha ummukum. Karena bumi ini adalah ibumu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika kita kepingin membuat sekolah alam, ya namanya ibu itu menjadi sesuatu yang menarik, nyambung gitu loh. Nah, pesantren alam. Kenapa alam? Karena memang alam semesta ini hanya dua kan komponen, Allah, Tuhan, dan alam.
Dan Allah ketika menunjuk Adam menjadi khalifah, ada satu syaratnya atau ada satu bekal yang tidak dimiliki oleh yang lain termasuk malaikat. Apa itu? Pengetahuan tentang alam semesta, pengetahuan tentang bumi ini. Bahkan manusia itu sendiri diciptakan dari adimul ard, disebut adimul. Kenapa namanya Adam? Itu berasal dari kata adim. Adimul ard itu permukaan tanah. Adam diciptakan dari tanah dan tanah diambil dari seluruh bagian bumi ini. Jadi betapa bumi itu sesuatu yang spesial, dan kita dari bumi, lalu bumi itu adalah Rasulullah sebagai ibu. Saya kira bisa ditangkap ya, kedalaman makna ya. Sangat dari dalam. Bahasa Inggris juga Mother Earth nyebutnya. Mother Earth, Iya, bukan Mother Earth. Father Earth ya. Iya. Ya, kira-kira gitulah. Memang secara universal ibu itu menjadi siapapun kita, seorang bapak kalau sudah ibu bilang ini ya agak susah kita bantah gitu kan. Nah, sama juga seorang suami kalau sudah istrinya bilang ini ya juga susah juga dibantah. Walaupun kadang nggak rasional juga sih. Ya. Wanita selalu benar, Ustaz. Iya. Kalau dia salah, kembali ke pertama ya. Asal sebelumnya. Ya, betul. Masya Allah. Kira-kira gitu. Tapi emang gini, kalau kita tadi Bapak bilang bahwa umul kitab, ibu kitab, Al-Fatihah gitu kan. Kita tuh terhubung semua. Yang menariknya tadi emang kalau kita lihat bagaimana Allah mempertemukan, menghubungkan kita satu sama lain gitu kan. Jadi juga kafilah Al-Fatihah tuh jawaban dari ini salah satu dari mahar nikah. Mahar nikah. Oh, jadi mahar nikah saya adalah membaca Al-Fatihah 3 kali. Surat Al-Fatihah. Nah, Dan ini memang ketika Bapak bertanya apa nih maharnya gitu kan. Yang kepikiran waktu itu apa ya? Saya bilang bahwa kalau uang dan benda itu saya merasa bahwa saya tidak tergantikan gitu, dan tidak ternilai gitu kan. Jadi saya bilang bahwa karena kalau barang benda itu sifatnya tidak akan turun gitu kan. Suatu saat dia akan turun dan ini gitu kan. Tapi dan saya tidak mau tergantikan, ternilai oleh itu. Jadi saya bilang saya minta bacaan surat Al-Fatihah. Nah, karena emang waktu itu lagi suka membaca makna-makna tentang surat Al-Fatihah. Jadi ketika itu menjadi mahar nikah, kemudian Bapak menuliskannya menjadi mengimplementasikan dalam sebuah novel. Walaupun novel terkait dengan tafsir ya, lebih cerita novel tafsir. Jadi mahar nikah Bunda dan Ustaz Al-Fatihah 3 kali. Salah satunya juga. Ada saya juga ini. Iya, yang lain ya. Biasalah. Sholat, pelengkapan sholat, kemudian ada emas 9,9 ya. Waktu itu harus ada barang ternyata dari KUA itu harus ada barang. Harus barangnya apa? Ya udah kalau gitu emas gitu kan. Emas berapa? 9,9. Kenapa nggak 10 gitu kan? Saya bilang bahwa digit tertinggi itu 9. Dan 9,9 itu ya mungkin terkait Asmaul Husna, dan angka 10 itu adalah angka sempurna. Kami ingin mengingatkan satu sama lain bahwa ada satu hal yang bisa membuat dan itu bisa menjadi fatal. Dalam hidup ini kita tidak sempurna satu sama lain. Saling melengkapi gitu Bunda ya akhirnya. Masya Allah. Ya. Karena kan biasanya kalau orang makan di surat Ar-Rahman atau surat-surat di situ ini berarti udah dalam sekali sih sebenarnya pemaknaan kata ibu tadi. Akhirnya dan ketemu itu memang namanya sayang ibu ternyata. Iya. Dan desa ini dapat penghargaan nasional sebagai desa yang emang suami yang peduli ibu. Suami yang peduli istri. Jadi kan kita tahu bahwa di belakang kayak di Merpegi itu banyak dulu ibu-ibu hamil tidak tertolong gitu kan. Karena kan mereka di atas bukit sana dan harus ditandu. Dan ketika melahirkan itu menyusahkan, akhirnya masyarakat punya inisiasi membuat ambulan motor inisiasi ini sehingga mereka mendapat penghargaan nasional. Makanya namanya sayang ibu, karena ibunya disayang banget nih di sini gitu. Ya Allah. Kemudian yang menarik lagi untuk dikulik di PAMSI itu nama-nama gedung dan nama asramanya itu unik gitu. Karena jarang kita lihat, biasanya kalau pesanan kan dia nama Arab gitu, nama kamarnya nama Arab, tapi di sini ada yang namanya BBFC, bahkan disebut Bungalow, ada gedung namanya Fatimah, Rafia. Itu gimana asal usul penamaan itu? Iya.
nama ini menjadi sesuatu yang penting ya. Jadi kami kepingin nama ini juga memberi makna, memberi doa, dan memberi satu pengingat kepada kami. Maka misalnya setelah lobi itu kita bangun ruang untuk belajar yang multifungsi dulu, itu gedung pertama. Namanya Aymar. Apa ya Mas? Ismail Mars, nama ayah. Jadi nama abah gitu kan. Kemudian sampingnya kita bangun perpus itu untuk lab perpus, sama kelas di atas itu namanya Fatimah, nama ibu. Lalu setelah itu kita bangun ini ada namanya apa? Ini Balai Bala. Ini untuk kakek nenek ini. 2 asrama putra itu ada untuk kakek. Untuk kakeknya Abah, Balai Bala Papinconga, sedangkan bapaknya Umi, kakeknya dari Umi. Kakeknya saya gitu kan. Jadi bapaknya Abah, kakek saya itu namanya Papinconga. Sehingga namanya Balai Bala Papinconga. Sedangkan kakek saya dari Umi itu namanya Dangin. Jadi Papu Dangin. Papu Dangin. Dormitori. Dormitori. Lalu kemudian kalau lihat itu yang agak terakhir kita bangun itu yang rumah kayu. Nah, itu Rafiah, ibu saya. Ibu saya. Nanti kalau ini memang kita namai Al-Hikam karena melambangkan semangat kita belajar semua hal gitu loh di sini. Itu kira-kira Mbak. Adapun nama-nama ruangan ini itu memang tidak didesain dari awal. Itu waktu itu kita, karena di pondok ini kan kita biasa mengadakan engagement di awal. Maka teman-teman tuh supaya berimajinasi, anak-anak itu dikasih nama, kamarnya itu nama-nama kota besar dunia. Itulah mereka memberi nama macam-macam tuh kan. Ada Los Angeles macam-macam supaya kita lagi di London ini sekarang, kita lagi di Manchester atau gimana. Itu sebenarnya tadi awalnya semacam itu, tapi berkelanjut sampai sekarang. Imajinasi semacam itu. Jadi nama itu menjadi sesuatu yang kita bentuk dari persembahan kami terhadap mereka-mereka orang tua kita yang sudah memberi jasa. Nanti kita akan namakan insya Allah yang akan dibangun, mudahan doakan itu learning center. Namanya itu ngambil dari pimpinan Gontor, dikenal dengan Trimurti gitu kan. Karena ya saya dari Gontor dan berterima kasih sekali atas semangat ilmu yang beliau sudah wariskan dan diresmikan oleh putra-putri dari Trimurti. 3 pimpinan Gontor itu hadir waktu itu. Jadi beliau yang tanda tangan. Walaupun sekarang masih peletakan batu pertama ya dulu ya. Nanti batu selanjutnya menyusul insya Allah. Ini Ustaz, kami ingin menanyakan tentang logo dan simbol. Kadang saya lihat ada tulisan saya Ibu 46 gitu. Tapi logonya kayak orang naik sepeda, itu gimana Ustaz? Bisa dijelaskan? Ya, itu juga satu hal yang karena tadi kembali ke konsep alam itu. Maka bagian dari alam itu kan adalah masyarakat itu sendiri. Nah, kami coba menggali gimana konsep pendidikan di orang Sasak. Karena saya orang Sasak, Bunda orang Sasak setengahnya minimal ya. NTB. Karena dari ibu ya. Jadi kita orang NTB lah. Nah, jadi kami coba menggali filosofi belajar orang Sasak. Nah, yang paling menonjol adalah Bruga, konsep Bruga itu. Bruga itu kenapa kita juga banyak outdoor Bruga. Bruga itu ada 2 dan ini dialog tanya saya dengan Ustadz Sanusi, salah seorang budayawan yang ketiga beberapa kali undang untuk memberi wawasan tentang budaya di kita. Orang Lombok itu punya tempat belajar dengan 2 model. Pertama model 4 tiang sekepat namanya. Lalu model yang
6 tiang, sepenem. Jadi 4 dan 6 ketika dikumpulkan jadi 10. Dan itu punya makna yang terkait dengan tubuh manusia, macam-macam lah. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi dalam sekali untuk bagaimana nilai dibalik 4 dan 6 itu. 4 tambah 6. Nah, saya kemudian berpikir ya membuat logo gabungan antara angka 4 dan 6. Maka itulah muncul seperti itu, 4 dan 6. Tetapi yang menariknya itu, dia juga bisa dibaca dengan SI. Sayang ibu kan, 4, 6 itu, ibu kalau ini mesti dia SI. Sayang ibu, ringkasan dari sayang ibu. Nah, itu ini keren lah. Jadi, secara filosofi dia digali dari gimana filosofi kearifan masyarakat Sasak. Lalu kemudian dari segi teknis untuk peningkatan nama masuk sayang ibu. Itu pertama. Kedua, 46 itu adalah jumlah sifat kenabian. Jadi dalam salah satu hadis Bukhari disebutkan ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Kemampuan untuk melihat sesuatu dengan jelas, memang para ulama mengatakan ini maksudnya mimpi di sebagian. Mimpi bertemu Nabi terutama itu. Karena orang kalau mimpi bermakna itu tidak disebut dengan ihtilam dalam agama. Tetapi disebut ar-ru'ya fil manam, melihat dalam tidur, karena itu sesuatu yang sebenarnya informasi yang sangat penting dan benar. Nabi ketika menyimak wahyu juga ada yang dengan mimpi, karena mimpi itu menjadi salah satu jalan Allah memberikan gagasan. Dan hari ini pun banyak orang yang juga mendapatkan gagasan penting dari mimpinya ya. Nah, ar-ru'ya as-salihah itu sesungguhnya maknanya clear vision, kemampuan kita melihat ke depan seperti apa. Memandang sesuatu. Karena itu anak-anak kita dorong untuk mengimajinasikan masa depan mereka. Karena itu bagian dari proses bermimpi. Bagian dari proses kita mewujudkan doa-doa kita. Doa itu tidak hanya cukup dalam kata-kata. Dia harus ditulis. Dia harus diimajinasikan. Dia harus diwujudkan dalam sebuah gambar-gambar misalnya. Sama dengan misalnya ada cerita tentang pembangunan masyarakat Muslim di salah satu kota di Amerika itu, dia awalnya dari aja, dia korek-korek aja menjadi sebuah masjid yang besar sekarang. Jadi kembali ke ini bahwa 46 itu adalah jumlah kualitas kenabian. Dan kata Rasulullah, la tazidu, tidak tertinggal dari dari sifat kenabian itu illa ar-ru'ya as-salihah, ya, kecuali kemampuan tadi itu punya visi itu, atau mimpi itu. Nah, bagi saya maka 4 ini sebenarnya juga sebagai lambang profetik ya, lambang kenabian lah semacam itu. Ada 46 jumlah sifat-sifat atau karakter atau kualitas kenabian. Mudah-mudahan pondok ini dengan nambahnya juga sebuah doa sebagai pewaris para nabi. Kan al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama, orang-orang yang berilmu pengetahuan itu pewaris para nabi. Dan ingat ya, ilmu itu sekali lagi tidak terbatas. Beberapa nabi itu bahkan dianggap sebagai peletak dasar ilmu pengetahuan umum. Nabi Daud itu ilmu tentang besi kan, yang Allah berikan kepada beliau. Bagaimana besi itu bisa diubah, bisa dibuat apapun yang kita inginkan. Dan itu ilmunya Allah berikan kepada siapa? Nabi Daud. Ilmu tentang besi. Nah, jadi kita harus menjadi pewaris para nabi dengan cara tidak membeda-bedakan pengetahuan itu. Menganggap ini lebih mulia, ini kurang mulia, enggak. Semua mulia. Tergantung kita gunakan untuk apa. Bahkan ilmu agama bisa jadi tidak mulia kalau kita salah gunakan.
Makanya mereka disebut dengan orang-orang yang menjual ayat kan. Nah, itu apa, ayat Quran dijual? Banyak itu terjadi. Jadi ilmu ini tergantung kita bagaimana memanfaatkannya. Kira-kira gitu. Oke, kalau boleh ini ada penjelasan juga nggak Ustadz, kenapa akhirnya logo itu mirip orang yang bersepeda? Itu adalah penafsiran aja. Jadi ada orang yang, tetapi itu membuat kami bahagia. Wah, itu menjadi tambahan makna. Kok saya melihatnya seperti orang yang naik sepeda. Oh, memang kan kalau Anda ingin mencapai sesuatu, maka bergeraklah seperti orang naik sepeda. Kalau Anda diam, Anda akan jatuh. Tapi kalau Anda terus bergerak, lakukan sesuatu, maka Anda akan terus berjalan seimbang dan mencapai tujuan. Tapi kalau Anda tidak bergerak, Anda diam dan jatuh. Kira-kira semacam itu, anak-anak. Maka pondok ini penuh dinamika ya. Walaupun kemudian ada, kenapa kita harus kok berubah-ubah? Enggak, bukan berubah. Kita ini adaptasi. Seperti kata Bunda tadi itu. Kita ini harus memperbaiki sesuatu. Kalau kita berhenti, nah kita akan mati berarti. Oke, berhenti berarti mati. Berhenti berarti mati. Kalau capek nggak apa-apa, istirahat sebentar, tapi jangan berhenti. Jangan berhenti. Gitu, karena ar-rahatu tabadulul a'mal. Duduk itu kan bukan tidak bekerja, duduk. Bisa merenung juga tadi, melihat apa salahnya, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki kan. Roha itu untuk kita reflektif, untuk kita tadabbur, untuk kita melihat apa yang sudah kita lakukan, mengevaluasi dan seterusnya. Karena tadi kita ngomongin tentang filosofi, mungkin saya bisa menyambungkan sedikit untuk bertanya kenapa ada istilah ini, Ustaz. Filosofi PAMSI itu manusia khalifah beribadah dengan berzikir, berpikir, dan berkarya. Bunda dulu atau ayah langsung? Oh iya, karena ini terkait dengan filosofi ya, dan terkait dengan di sayang ibu ini, apapun yang kita lakukan harus dilandaskan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi. Nah, termasuk filosofi manusia khalifah, beribadah dengan berzikir, berpikir, dan berkarya. Tadi saya sudah mari. Tadi saya sudah jelaskan bahwa manusia turun ke bumi ini dengan satu tugas yang sangat berat. Karena dia membutuhkan kemampuan yang luar biasa. Membutuhkan kapasitas yang sangat-sangat kompleks. Nah, maka Allah menciptakan sesosok makhluk yang kemudian Allah berikan kemampuan ini. Siapa dia? Itulah Adam. Nabiullah alaihissalam. Jadi Nabi Adam sebagai sosok, sebagai blueprint manusia pertama. Yang kalau kita lihat di tafsir itu memang luar biasa. Ketika malaikat keberatan, kenapa manusia, kenapa Adam sebagai khalifah, kenapa enggak kami saja? Itu kan kemudian Allah bilang, oke, nanti saya akan tunjukkan. Ini a'lamu ma la ta'lam. Kamu belum tahu Adam, nanti malaikat nanti saya akan tunjukkan. Maka apa yang Allah tunjukkan? Allah mengajarkan manusia tentang semua hal. Bahkan semua hal itu bukan ini, benar-benar semua hal. Di beberapa keterangan tafsir, dan itu mengutip dari pendapat para sahabat, dari keterangan dari Rasulullah, bahwa yang diajarkan itu memang sampai hal-hal yang kelihatan sederhana. Al-hanah wal hunayyah. Sesuatu yang mungkin kelihatan nggak penting gitu loh. Jadi di samping Allah mengajarkan an-nujum, langit-langit, benda-benda di angkasa, semua jenis pepohonan, binatang, semua apa yang ada di langit dan bumi itu. Allah juga mengajarkan sesuatu yang kelihatan kecil. Apa itu? Misalnya apa yang disebut dengan sendawa itu. Atau dalam hadis lain dari dalam riwayat lain yang dari Ibnu Abbas yang diajarkan itu sampai mohon maaf gas yang keluar dari tubuh kita itu al-fusuwah al-fusayyah. Sesuatu yang keluar pakai suara dan tidak pakai suara. Kentut itu, bayangkan. Allah ajarkan itu semuanya ilmu.
Dan yang Allah ajarkan itu dalam tafsir dijelaskan bukan sekedar nama, laisa bimujarradil asma. Tetapi yang Allah ajarkan itu pertama sifat dari semua ini. Apa sifat dari udara yang kita hirup, air yang mengalir, cahaya ini, besi, batu ini apa sifatnya? Lalu kemudian zawat, substansinya apa dari benda ini? Allah ajarkan secara detail. Lalu kemudian yang tidak kalah penting yang Allah ajarkan dari alam semesta ini fungsinya itu apa? Apa sih fungsi air ini? Apa fungsi udara yang kita hirup? Apa fungsi bebatuan? Apa fungsi semua ini tumbuh-tumbuhan ini semua jenisnya. Dari yang tinggi seperti kelapa atau apa pohon-pohon seperti pohon apapun sampai yang kecil-kecil ini. Semua Allah ajarkan kepada Adam. Sebagai apa? Bekalnya menjadi khalifah. Wahai Adam, kamu butuh pengetahuan tentang alam semesta ini untuk menjadi khalifah yang baik. Kira-kira demikian. Nah, lalu ketika Allah menunjukkan kepada malaikat, dibilang kepada malaikat, wahai malaikat, kalau engkau merasa lebih pantas sebagai khalifah, coba tunjukkan semua hal ini. Ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kalau engkau merasa lebih pantas sebagai khalifah, coba beritahu saya tentang semua ini. Maka apa yang terjadi? Malaikat tidak bisa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. La ilma lana. Tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali ilmu yang telah engkau berikan. Engkau tidak memberitahu saya, tidak memberikan saya ilmu pengetahuan tentang alam semesta termasuk bumi. Nah, maka sekarang saya tahu saya memang tidak pantas sebagai khalifah. Jadi yang pantas siapa? Ya, manusia itu. Nah, yang kita kadang lupa itu adalah modal menjadi khalifah. Mestinya ini juga yang harus kita kuasai. Karena kita sampai hari ini sadar kita sebagai khalifah. Nah, umat Islam mengabaikan pengetahuan tentang alam semesta ini yang menjadi modalnya sebagai khalifah. Nah, dalam proses untuk mengetahui lebih jauh tentang tadi itu, maka dibutuhkan proses. Apa yang kemudian disebut dengan sifat-sifatnya ulul albab dalam surat Ali Imran 191 itu. Apa itu ulul albab itu? Dia punya tiga kegiatan, tiga ciri khas. Pertama apa? Dia yazkurunallah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dia berpikir, dia berzikir tentang alam semesta ini. Kapan? Dia berzikir kepada Allah. Kapan? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika berdiri, duduk, dan ketika tidur. Itu artinya apa? Dalam setiap kesempatan. Manusia kayak kalau nggak berdiri ya duduk dia. Kalau nggak duduk ya tergeletak tidur kan. Artinya fi kulli makan wahid. Makanya Rasulullah bilang ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwa kepada Allah itu di mana saja engkau berada. Ya. Kapanpun dan dimanapun. Nah, jadi berzikir itu ya kapanpun kita selalu ingat kepada Allah. Maka mestinya alam semesta ini juga tujuannya mengingatkan kita pada Allah. Tetapi dia akan belum sampai membuat kita ingat Allah dan menyadari kekuasaan Allah kalau kita nggak mempelajari sungguh, nggak menyadarinya dengan sungguh-sungguh. Kita harus tahu fungsinya, kita harus tahu manfaatnya seperti apa dan seterusnya. Itulah baru kita timbul kesadaran, betapa Allah itu maha kuasa. Betapa Allah itu keren. Nah, kalau ini sudah kita lalui, maka zikir kita itu berbeda, berbeda kualitasnya. Ketika kita bilang misalnya di ujung ayat itu kan, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau Allah, betapa engkau tidak sia-sia menciptakan ini semuanya. Nah,
orang yang mengucapkan itu yang berasal dari orang-orang yang memahami bagaimana alam semesta ini, beda dengan orang yang nggak paham. Kalau orang yang nggak paham mungkin sekedar, oh ya Allah tuh keren ya. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh, emang Allah itu jago banget gitu. Dan kata-kata itu keluar dengan berdasarkan dari proses yang luar biasa tadi. Nah, itulah kemudian menjadi ciri kedua dari ulul albab itu apa? Alladzina wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia harus memikirkan alam semesta ini, ciptaan Allah yang ada dalam alam semesta ini. Dan itu artinya dia harus berpikir, dia harus memahami isinya apa, memahami kandungannya apa, sampai kemudian nanti dia sampai kepada ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sia-sia engkau menciptakan ini. Nah, itu juga artinya kalau kita sudah tahu manfaatnya, dia tidak batil, enggak sia-sia, tahu manfaatnya, maka ada tuntutan selanjutnya apa? Kita buktikan manfaatnya itu dengan apa? Berkarya. Membuat apa? Ya kalau orang barat itu membuat teknologi. Nah, kita belum sampai di sana. Nah, harapannya nanti bukan sekedar membuat bambu ini jadi tempat duduk atau jadi alat apa, tetapi dia tahu bagaimana manfaat yang lainnya. Bahkan mungkin jangan-jangan ada nanti teknologi bambu. Gitu loh. Dia melihat batu ini bukan sekedar dia bisa digunakan untuk duduk seperti ini, enggak. Tapi ternyata di batu ini ada kandungan yang penting untuk kehidupan yang kita saat ini belum ketahui. Dan itu bisa dicapai hanya melalui proses berpikir. Kita harus kelep. Kita pahami apa rahasia Allah menciptakan semua ini. Gitu. Mantap. Ya, berarti filosofi PAMSI beribadah dengan berzikir, berpikir, dan berkarya itu artinya kesalehan itu bukan untuk pribadi saja. Ustaz, ya, berarti kita harus berdaya, harus bermanfaat. Nah, itulah yang diharapkan PAMSI. Iya. Nah, nanti itu menarik tadi kata-kata soleh. Kemarin kita bahas ya. Soleh itu yang kita tulis itu. Soleh itu artinya ya tepat, tapi juga relevan. Hari ini banyak manusia yang tidak relevan. Karena tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh manusia. Saleh itu salah satu maknanya adalah relevan, berkarya sesuatu yang bisa bermanfaat, punya keahlian sesuatu yang cocok dengan kebutuhan manusia. Nah, salah satu makna penting dari al-ihsan itu adalah kan berbuat baik, al-muhsinun. Jadi iman itu nggak cukup. Iman itu akan bisa bermakna kalau dia disertai dengan wa'amilus shalihat. Kebermanfaatan kita bagi bukan hanya manusia bahkan, tetapi juga alam semesta yang lain. Kita jangan sampai menyakiti makhluk Allah yang lain, binatang dan seterusnya. Jadi itu gagasan di balik nama itu. Menjadi khalifah itu membutuhkan kemampuan memahami tentang alam semesta ini. Kalau enggak, maka kita sepertinya memilih jadi malaikat. Kita cukup di masjid saja. Itu seperti malaikat kan? Malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ya Allah, kenapa mereka jadi ini? Kan mereka suka merusak. Manusia suka merusak. Sementara ini kami bertasbih, bertahmid. Beberapa tafsir menjelaskan tasbih, tahmid, salatuhum. Salatnya malaikat. Nah, malaikat merasa menjadi khalifah itu yang hanya diperlukan kemampuan ke masjid, sholat, bertasbih. Enggak. Kata Allah enggak. Itu enggak cukup. Itu iya untuk berzikir, tapi juga Anda harus paham alam semesta ini. Nah, jangan kita serahkan tugas kekhalifahan itu kepada kaum lain. Hari ini kan gitu. Nah, kita nggak merasa nggak perlu belajar ini kan, itu nggak penting lah. Padahal itu menjadi syarat penting menjadi seorang khalifah. Kecuali kalau Mbak Dian tidak mau menjadi khalifah, nggak apa-apa, ya udah pergi aja ke masjid, duduk apa itu nggak masalah. Flat aja gitu hidup. Flat aja hidup ya. Siap juga menderita. Iya, siap menderita karena kan kata orang bergerak atau tergantikan. Kalau kita nggak adaptif ya kita tertinggal gitu. Iya, kira-kira gitu. Oh, Masya Allah. Kemudian ini saya langsung beranjak ke pertanyaan yang lebih teknis mungkin ya, tentang ini giliran Bunda. Iya, beliau Masya Allah Direktur Pendidikan, tentang sistem pendidikan di PAMSI, Bunda. Kan di PAMSI itu kita banyak sekali kegiatan ya yang
Misalnya seperti ini, ada kegiatan live-in. Kita tahu kalau live-in itu biasanya ya anak-anak mahasiswa KKN. Nah ini dari MTS aja itu udah disuruh pergi kemana untuk mereka tinggal di rumah warga dan berinteraksi di sana, itu bisa dijelaskan mungkin kenapa program-program itu yang digalakkan. Jadi kan sebenarnya ketika bicara tadi di awal kita sampaikan bahwa yang penting dari hidup ini adalah bagaimana kita beradaptasi. Jadi kita harus menyajikan suatu program di mana anak-anak itu harus setiap hari mengalami perubahan-perubahan itu sendiri. Adaptasi terberat, bagaimana kita buat program live-in di mana anak-anak itu pertama di live-in itu mereka mengenal wilayah mereka. Mereka jangan sampai ketika mereka keluar, mereka tidak tahu Lombok itu apa. Keunikannya Lombok, kadang ya orang nggak bisa cerita gitu, karena dia tidak punya pengalaman, pengetahuan langsung tentang wilayah mereka, daerah mereka. Jadi ketika live in itu adalah salah satu dalam kita bikin live in itu program kita pecah menjadi kita menggunakan SDGs 17 SDGs. Di live in itu ada kegiatan mengajar bagaimana mereka paham tentang perubahan iklim. Live in itu ada 5 level, mulai dari mereka mengenal tentang ekosistem darat, kemudian mereka mengenal tentang bagaimana industri, bagaimana ekosistem laut, kemudian kearifan lokal, yang terakhir itu tentang urban. Jadi dengan berbagai tingkatan-tingkatannya. Dan yang penting di sini adalah pertama bagaimana kita melihat anak-anak itu beradaptasi. Anak-anak itu perlu diuji. Ujian yang paling real adalah bukan ujian hanya menjawab soal di kertas, tapi bagaimana mereka, karena setelah hidup ini kan setelah pendidikan kita, yang setelah kita selesai dalam pendidikan, kita harus bisa diterima di masyarakat. Sedari dini kita mengajarkan anak-anak untuk melihat real hidup itu seperti apa dan bagaimana mereka agar bisa diterima di masyarakat. Mereka terinspirasi menemukan sesuatu yang bisa bermanfaat di masyarakat. Sedari awal mereka kita terjunkan untuk melihat masyarakat nyata itu seperti apa, masyarakat adat itu seperti apa. Mereka mengenal benar-benar, jadi ketika mereka keluar, ketika mereka selesai kuliah, mereka keluar, mereka punya kecintaan, ada magnet yang membuat mereka tuh kembali. Mereka harus kembali dan membangun daerah mereka, karena mereka sangat mengenali dan mencintai daerah mereka. Itu sih ya. Ini baru review aja guys. Program PAMSI itu masih banyak. Mungkin diberikan gambaran sendiri gitu Bunda, sebenarnya gimana sih PAMSI ini mengatur sistemnya gitu. Karena kan di sini agak beda dari yang lain, karena kita harus buat modul sendiri, harus ibaratnya guru yang jadi kreatif gitu di sini. Kita tidak ada buku paket yang harus kita pakai karena pakai modul gitu, gimana? Karena kenapa guru harus membuat modul sendiri? Ibaratnya guru itu adalah koki. Ibaratnya guru itu koki yang mengenal bagaimana dia bisa menyajikan makanan sesuai dengan orang yang akan menikmatinya. Kalau guru hanya mengambil, mengkopas dari apa, dia tidak bisa masuk. Apa yang ada, bagaimana, yang penting ketika kita minta siswa kreatif, guru itu harus 5 langkah lebih kreatif dari siswanya. Karena bagaimana dia menjadi sebuah role model kalau dia sendiri tidak bisa berada di depan, kemudian menjadi model untuk bagaimana siswanya kreatif. Guru harus kreatif bagaimana, karena sumber belajar itu sangat banyak. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan apa yang orang buat, karena setiap orang membuat sesuatu itu sesuai dengan apa di mana mereka berada. Kita memiliki sumber daya, keunikan sendiri. Nah, tentu kita akan menghasilkan suatu model belajar yang berbeda. Karena kan kita tidak bisa mengajarkan bicara tentang hutan kepada masyarakat pulau kecil yang tidak pernah punya hutan. Kita nggak bisa cerita tentang sawah, karena apa? Akhirnya ketika kurikulum itu disamakan, tidak sesuai dengan kekhasan yang ada pada daerahnya, anak-anak yang belajar itu seolah tidak mengenal kita sedang belajar apa. Belajar itu memang harus sesuai dengan lingkungan di mana mereka belajar, mereka tumbuh, sehingga mereka bagaimana mengelola sumber daya alam. Kita tidak bisa mengelola sumber daya alam kita karena tadi kita tidak mengenali bahkan sumber daya alam kita itu di mana, bagaimana mengelola. Akhirnya tadi kita serahkan kepada orang-orang lain. Sehingga apa? Kita hanya sebagai penonton, orang-orang yang mengeruk sumber daya alam kita. Kita harus, jadi memang pendidikan memang harus sesuai dengan di mana dia belajar, di mana dia berada, sehingga dia sangat mengenali daerahnya, mengenali sumber dayanya.
bagaimana demograsi, sehingga guru-guru juga harus melakukan itu. Harus bagaimana menyusun media belajar sesuai dengan sekolah di mana dia mengajar. Ya, dan itu adalah tafsiran dari ta'limul asma tadi, mengajarkan tentang Allah mengajarkan Adam tentang ilmu semesta, alam semesta ini. Maka lembaga pendidikan harus mengajari anak-anaknya tentang semesta ini dengan tadi, nggak membatasi diri, ya ngalami langsung proses berpikir terjadi di sana, memahami semua hal itu, sehingga ya harapannya tadi kita mewarisi ilmu-ilmu yang sudah Allah berikan kepada nenek kita, bapak kita itu yang bernama Nabi Adam. Terus ini Bunda, kan yang bikin saya penasaran juga tuh kenapa di sini anak-anak pakai seragamnya itu cuma Senin dan Kamis. Itu emang karena agar mereka lebih merdeka gitu atau gimana? Sebenarnya kita pengen mengajarnya, tadi kita kan belajar tentang miniatur hidup ya. Hidup itu ada saat kita harus bersama, ada saat kita harus kreatif. Tapi ketika bicara seragam, bagi kami yang penting yang kita cari yang seragam itu adalah akhlak kita, adab kita. Tapi ketika bicara tentang pakaian itu karena mereka penting untuk bicara tentang ekspresi, kebebasan. Tidak semua anak suka dengan baju seperti ini. Sehingga dengan berpakaian bebas, mereka bisa kreatif, mereka bisa menikmati semua yang terjadi kan sekarang ketika mereka harus sama semua ini, sehingga tidak muncul keunikan kreativitas anak itu. Ketika mereka, ada saat kapan kita harus bersama, ada saat di mana kita harus muncul idealisme kita. Jadi baju itu cermin dari sebenarnya idealisme kita. Gitu. Semua orang bebas, karena kan pakaian itu adalah ekspresi kita. Jadi kita memberikan anak-anak kesempatan untuk berekspresi menggunakan pakaian yang sesuai dengan normanya, gitu kan. Tapi juga ada saat di mana kita perlu menggunakan kebersamaan kita di saat-saat tertentu. Semua yang ada di PAMSI ini sangat-sangat filosofis ya, bahkan dengan seragam yang Senin Kamis saja ada filosofinya kenapa gitu. Terus ada lagi nih yang ibaratnya PAMSI ini kan terkenal sebagai sekolah alam yang menerapkan zero waste. Kan kemarin kami juga sebagai kan kami juga kemarin baru mendapatkan predikat sebagai sekolah adiwiyata nasional. Itu kita. Oh iya. Saya masih memposisikan diri kayak saya guru PAMSI. Oke, wait. Saya harus pulang dari. Iya. Pesantren ya, pesantren. Oh iya, kemarin sayang ibu mendapatkan predikat sebagai sekolah adiwiyata nasional. Dan itu salah satunya karena kita menerapkan zero waste gitu ya, Ustadz dan Bunda. Memang dari awal ingin menggalakkan program ini atau memang kayak setelah learning by doing, zero waste aja nih sekolah kita, itu gimana, Bunda? Sebenarnya bukan kalau bicara tentang adiwiyata dan zero waste, itu zero waste itu hanya bagian kecil dari adiwiyata sebenarnya, gitu kan. Kalau bicara tentang sampah, saya emang dari sebelum PAMSI ada, saya di LSM dan sangat konsen pada pengelolaan sampah. Kita tahu bahwa setiap kita itu menghasilkan sampah minimal 2 kg per hari. Kalau semua kita setiap hari menghasilkan sampah dengan ratusan jumlah siswa, kalau itu tidak dikelola dari awal, maka sekolah kita akan menjadi tempat timbunan sampah. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita pengen sekolah tetap indah, gitu kan. Tapi kalau kita tidak berpikir tentang sampahnya, atau tidak punya tanggung jawab tentang sampah, semua akan berakhir pada TPA. Apa yang terjadi TPA sekarang sudah menjadi bukit sampah, gunungan sampah. Anak pendidikan kita bicara orang itu harus bertanggung jawab terhadap apapun yang dia miliki, apapun yang dia masuk kemudian dia keluar, dia harus bentuk pertanggungjawaban dia terhadap dirinya sendiri. Jadi zero waste itu adalah pertama upaya kami untuk bagaimana membangun pendidikan itu bicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya bicara tentang tanggung jawab secara umum, tapi salah satunya adalah tanggung jawab terhadap apapun yang mereka makan, apapun yang mereka hasilkan dan mereka keluarkan, itu harus mereka pertanggungjawabkan terhadap diri mereka sendiri. Jadi bagaimana agar membuat kami ingin sekolah ini tetap indah, tapi juga
tidak ada sampahnya. Bagaimana sebenarnya, karena sampah ini sudah menjadi isu dunia gitu kan. Kita tentu tidak ingin kita hanya berada dalam satu dunia dan kita tidak punya tempat yang lain, akhirnya semua menjadi tempat sampah. Karena apa? Karena ketidakpedulian kita. Jadi sedari awal bicara tentang lingkungan, kita juga bicara tentang bagaimana circle sampah itu sendiri, bagaimana siklus yang ada di dalamnya, termasuk bagaimana mengelola air, walaupun itu belum semua maksimal kita lakukan. Tapi kita tidak pernah menyerah dan kita emang harus terus bergerak. Nah, ketika bicara terkait dengan adiwiyata itu adalah penghargaan atau penghargaan kepada aktivitas sekolah yang konsen terhadap itu. Itu sebenarnya bukan menjadi tujuan kita, kan? Itu hanya apa ya? Dari pihak DLHK melihat bahwa kita konsen kepada itu dan mereka memberikan penghargaan kepada kita. Tapi itu bukan menjadi tujuan kita sebenarnya. Tujuan kita lebih besar dari itu, bahwa kita ingin sedari awal anak-anak ya tadi bicara tentang kebersihan, bicara tentang ibadah, itu tidak lepas dari tentang lingkungan dan bagaimana mengelolanya, termasuk tentang mengelola sampah itu sendiri. Berarti itu ibaratnya program PAMS yang cinta lingkungan ini sebenarnya salah satu peran kita sebagai khalifah gitu, Sat ya. Ya. Karena khalifah itu kan maknanya bukan pemimpin saja, tapi juga ya pemelihara bumi ini agar lebih pengelola. Ya, pengelola agar ya kita tidak merusak hidup di sini itu. Dan memang kan dalam salah satu penjelasan disebut khalifah itu kita istilahnya yang mengganti peran Allah, memainkan peran Allah di bumi itu untuk menjaganya, untuk merawatnya, dan penjaga perawat yang terbaik akan yang memahami yang dia jaga, yang dia rawat, kan gitu. Gimana dia nggak terluka, gimana dia bahagia dan seterusnya. Itu yang kita yang kita maknai dengan itu. Okay, the next question. Tadi saya sempat penasaran di awal itu kan kebun sains didirikan untuk MI. Nah, pendidikan ke bawah. Oh iya, pendidikan menengah ke bawah ya. Tapi kenapa di awal pendiriannya yang didirikan duluan itu MTS-nya? MTS, MA, baru kemudian setelah itu baru ada MI. Gimana punya? Mungkin apa? Iya. Iya. Jadi biar dia istirahat, tadi ngomong lama dia. Nanti setelah itu saya istirahat. Jadi pertama begini, memang saya tidak tahu dari mana awal kita mulai. Tapi kemudian pas saat kita mau ini, kita semakin dekat itu kita berpikir, kita mulai dari mana nih. Setelah tanahnya kita temukan, kemudian kita pertimbangkan diri kita sendiri, keluarga dan seterusnya. Khususnya tadi terkait dengan anak kan. Karena memulai sesuatu itu kadang kami juga ingin buktikan bahwa kami serius pada masyarakat. Maka anak kita pun kita sekolahkan di tempat yang baru kita mulai, karena kita ingin serius. Yaitu karena anak-anak ada danya waktu baru tamat SD dan kita bingung di mana sanawiyahnya, udahlah kita bikin sanawiyah. Kita start dari sanawiyah. Itu pertama. Tapi alasan yang lain adalah kita agak masalah kalau memulai dari SD. Di sini ada SD di sini. Kita nggak mau jadi pesaing atau apa gitu. Maka kita ingin menampung anak-anak yang tamatan sanawiyah. Itu yang lain saya kira kenapa misalnya nggak mulai dari MI? Tadi karena sudah ada SD di sini. Tetapi juga alasan lain, SMP itu masih pendidikan dasar kan. Kematangan anak itu baru mulai. Umur 13 itu kan secara teori neuroscience itu baru mencapai puncak kematangan kemampuan berpikir anak-anak. Nah, kita memulai dari sana karena ada riset dan seterusnya itu. Kita mendesain pendekatan sehingga bismillah kita start di anak SMP dan alhamdulillah sampai sejauh ini kayaknya ya fine aja ya. Memang mungkin satu semester atau semester awal anak-anak agak stres ya. Tetapi semester kedua jadi sudah aman, sudah terbiasa. Dan itu ya alhamdulillah sampai sejauh ini kita jalankan. Nah, setelah SMP kita berurusan dengan anak yang tamat SMP nih.
udah kita sediain aja hadiah. Supaya niat kita di pondoknya memang 6 tahun niatnya. Maka mereka sanawiyah hadiah di sini. Supaya sebelum mereka masuk perguruan tinggi, desain pembelajaran yang kita ingin lakukan ini benar-benar lebih terafirmasi. Jangan sampai tamat SD, tamat SMP, atau sanawiyah kemudian di aliyahnya dia mengalami sesuatu yang berbeda sehingga nanti ke perguruan tingginya itu menjadi tidak siap. Kami ingin anak-anak kita ini siap banget sebagai mahasiswa. Dan SMA itu kita di samping melanjutkan pendekatan di sanawiyah, tetapi juga ada hal lain bagaimana memastikan mereka lebih siap kuliahnya itu. Walaupun sejak SMP kita dorong kan tadi dengan riset itu kan itu kerjaannya anak kuliahan kan. Kita sudah, tapi kita pastikan ketika SMA itu juga semakin kita perkuat itu semacam itu dengan berbagai kegiatan. Tapi akhirnya kan kita bikin juga MI yang kita mulai di sini, tapi insya Allah nanti tepatnya di Kota Mataram sana ya untuk MI-nya, dan sekarang kita sudah mulai, sudah tahun ketiga, insya Allah. Doakan ya, doakan semua ya. Semoga tahun berapa kira-kira ini Ustadz bisa launching? Kita udah launching, udah mulai kan, MI-nya udah mulai. Gedung baru. Oh, gedung barunya, iya. Nantilah mungkin 1-2 tahun kemudian kita akan buat untuk MI-nya. Oh, ya, sekarang kan sudah ada, tapi belum seperti yang kita harapkan. Jadi tiba-tiba jadi aja. Kejutan gitu ya. Dengan desain yang khas. Iya, ini kan semua khas semua ini. Iya. Desainnya. Nanti lebih beda lagi nanti. Oh iya, Masya Allah. Kemudian ini, kenapa akhirnya di tengah perjalanan Madrasah Alam ini berubah menjadi pesantren? Nah. Oke, sebenarnya nggak ada yang berubah. Memang kita desain sejak awal itu pesantren sistemnya. Apa buktinya dia berasrama? Dia sejak awal berasrama. Jadi kenapa dulu tidak disebut pesantren? Karena memang ini kan tidak mudah. Jadi ada beban psikologi yang kuat di sana menjadi pesantren. Salah satu syaratnya adalah harus ada kiainya kalau di dalam peraturan pendidikan. Harus ada orang yang siap menjadi tuan gurunya dan stay di sini. Akhirnya setelah saya pindah, walaupun merasa belum layak sebagai tuan guru, sebagai kiai, tadi disebutkan kiai haji ya, masih belum layak. Tetapi ini peran yang tidak harus saya ambil untuk supaya kita sah secara secara aturan, secara administrasi sebagai pesantren. Sejak awal kita pesantren. Ada nggak yang berubah setelah jadi pesantren? Tidak ada. Hanya nama ya. Hanya nama aja. Bahkan anak-anak alumni mendapat peluang yang lebih besar, membuka jaringan kita kepada yang lebih besar. Kalau tadi hanya ke madrasah, sekarang kita ke pesantren. Pesantren itu dia kaitan dengan semua kementerian. Programnya banyak di pesantren itu. Jadi justru dengan kita menjadi pesantren ini memberi peluang yang lebih kepada anak-anak kita. Mereka mendapat barokah yang lebih banyak dari nama pesantren itu. Semuanya sama, sistem belajarnya, prinsip-prinsipnya tidak ada yang berubah. Seperti yang tadi kita bicarakan. Tadi ngomong-ngomong masalah prinsip, ada satu kultur ya, ibaratnya di PAMSI ini namanya kultur riset. Itu jarang juga ditemukan di sekolah lain kan, bisa kita bilang begitu. Itu memang dari awal, karena dia kebun sains di awal itu, atau bagaimana Bunda? Kenapa kita bisa concern banget di riset? Jadi PAMSI ini kan kita, ya tadi, kita bagaimana yang utama tuh membangun critical thinking dan kemampuan kreativitas siswa. Salah satunya yang terlihat adalah melalui kita menerapkan project based learning maupun problem based learning kepada anak-anak. Nah, outputnya kan adalah bagaimana dia menghasilkan sebuah produk. Kan? Kalau kita bicara tentang project maupun produk, bagaimana dia bisa menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kita tahu bahwa riset itu ketika program kultur riset terbangun gitu, bagaimana semua sebenarnya proses belajar ada di sana, bagaimana mereka menemukan, bagaimana kemudian mereka mencari, bagaimana mereka melakukan eksperimen dan sebagainya. Kita sendiri sadari bahwa kalau ketika kita kuliah, ketika kita kuliah kita merasa belajar benar-benar itu saat kita mengerjakan skripsi. Nah, sebenarnya itu sangat mungkin untuk diterapkan di anak-anak di pendidikan di awal. Karena ketika kita bicara output kita adalah
bagaimana membangun keterampilan abad 21 di mana anak-anak memiliki kemampuan critical thinking, mereka kreatif, kemudian mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa berkomunikasi. Ya salah satunya adalah melalui membangun kultur riset tadi. Dengan riset, karena semua keterampilan belajar ada di sana, terintegrasi semua. Jadi kemampuan mereka menulis, kemampuan mereka membaca, kemampuan mereka berpikir, bagaimana kemudian mereka menggunakan data-data yang ada, kemudian bagaimana mereka membuat suatu kreativitas, sesuatu yang bisa bermanfaat, kemudian bagaimana yang terakhir adalah mereka mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh. Jadi dengan membangun keterampilan kultur itu sudah membangun keterampilan abad 21 yang menjadi kebutuhan siswa. Karena di tengah, kalau kita bicara tentang pengetahuan, kan, ilmu pengetahuan itu sangat banyak sekali. Kita bisa buka akses kemana aja, kita sangat mudah sekarang. Yang dibutuhkan adalah keterampilan belajar. Kalau anak-anak sudah memiliki keterampilan belajar, bagaimana dia bisa independent learning, bagaimana bisa dia belajar mandiri, bagaimana bisa mengolah semua sumber belajar itu dengan baik, maka ya sebenarnya itu sudah menjadi suatu output tersendiri buat anak-anak. Jadi ketika sekarang lembaga pendidikan tidak lagi hanya menyuapi siswa, tapi lembaga pendidikan bagaimana dia menjadi media mempersiapkan siswa mengolah semua sumber belajar menjadi suatu yang bisa bermanfaat dan bisa berinovasi. Jadi tidak lagi orang tua hanya bilang, oke, kamu belajar nak, biar kamu bisa ulangan, biar kamu bisa dapat nilai. Tapi orang tua sekarang tuh sudah bicara kepada anak, oke, kamu belajar nak, bagaimana jika kamu bisa menemukan sesuatu yang bisa membawa manfaat buat sebanyak-banyak orang. Tidak lagi orang berpikir bahwa sekolah belajar itu hanya biar bisa menyelesaikan ulangan. Karena itu yang terjadi. Ketika kita hanya disuruh belajar untuk menyelesaikan ulangan, ya udah selesai ulangan kita selesai. Tapi apa yang kita hasilkan dari itu? Jadi kalau kita bicara tentang riset, bagaimana anak-anak itu belajar itu tidak berhenti, bahkan sepanjang hayat. Seumur hidup kita harus belajar terus menemukan sesuatu, bagaimana kita menemukan sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan Allah menghadirkan kita di muka bumi ini. Masya Allah. Mungkin kan sedikit ya tentang riset ini ya. Jadi saya bilang, apapun yang kita lakukan ini kita memberi basis teologis ya. Alasannya di Islam itu seperti apa. Nah kita tahu kalau kita lihat apa yang dialami oleh para nabi itu sesuatu yang luar biasa. Dia mengamati apa yang terjadi di masyarakatnya. Salah satu nabi yang disebut sebagai uswatun hasanah selain Rasulullah, hanya dua kan nabi uswatun hasanah disebut dalam Al-Quran. Walaupun semua nabi sebagai uswah hasanah, tetapi yang jelas disebut dalam Al-Quran sebagai uswah hasanah itu Nabi Ibrahim. Bahkan dia disebut dua kali. Ada 3 kali penyebutan uswah hasanah dalam Al-Quran itu. Nah 2 kalinya untuk Nabi Ibrahim. Menarik Nabi Ibrahim itu menarik kalau kita pelajari cara Allah mendidik Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana itu menyuruh Nabi Ibrahim mengamati alam semesta. Lagi-lagi kan, lagi-lagi alam semesta. Bahkan itu dikaitkan dengan keimanan, keyakinan. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard liyakuna minal muslimin. Demikianlah kami tunjukkan kepada Nabi Ibrahim semesta ini, langit bumi ini, apa yang ada di keduanya itu dan di antara keduanya. Tujuannya apa? Tujuannya agar keyakinan, keimanan kepada Allah. Jadi Allah pun mengajarkan tauhid keimanan itu melalui pengamatan alam semesta, gitu loh. Ini yang sering kita abaikan. Bahkan Nabi Ibrahim itu punya tradisi gini. Dia kemanapun beliau pergi itu dia ngamati semua hal. Dia ngamati, dia catat, dia kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pada dirinya. Maka dalam salah satu rekaman Al-Quran itu Nabi Ibrahim setelah melihat misalnya ada benda yang mati, ada ikan yang mati, tapi kemudian setelah mati dia terdampar di lautan.
sebagian dimakan oleh mungkin binatang lain di lautan itu, sebagian oleh binatang darat, sebagian oleh burung, sebagian mungkin diterbangkan oleh angin menjadi debu-debu, menjadi ini. Nabi Ibrahim kemudian bertanya, gimana ya Allah akan menciptakan kembali, membangkitkan semua ini? Karena kan nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk binatang-binatang itu. Jadi penasaran Nabi Ibrahim itu. Wah, kenapa ya? Tradisi mengamati dan kemudian mempertanyakan itu penting sekali. Curiosity bahasa kita sekarang. Bahkan ketika Nabi Ibrahim bertanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Saking kemudian kepingin tahunya dia bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menciptakan semua yang sudah meninggal ini, yang mati ini. Gimana engkau membangkitkannya kembali. Nah, itu clearly diceritakan secara detail itu dalam beberapa tafsir. Nah, bahkan Rasulullah ketika mengomentari proses ini, bagaimana Nabi Ibrahim rasa ingin tahu yang tinggi dan bertanya kepada Allah itu, Rasulullah bilang, nahnu ahaqqu bisyak. Mestinya kita ini, kalian ini wahai umatku, kalian ini lebih pantas memiliki rasa ingin tahu. Asyak itu sebenarnya secara letterlek berarti keraguan, tetapi keraguan yang lebih kepada ingin tahu. Apa ini? Kenapa begitu? Keponya yang tinggi, curiosity bahasa kerennya sekarang. Mimman qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketimbang Nabi Ibrahim berkata, bagaimana engkau menciptakan yang mati ini? Jadi Rasulullah sendiri berpesan, wahai umatku, tumbuhkanlah rasa ingin tahu. Amati ini semua dan cari tahu kenapa dia begini. Nah, satu-satunya cara untuk mengalukan itu dalam bahasa kita adalah riset. Kalau dalam bahasa agamanya al-bahtu, bahtul masail, misalnya gitu. Itu kan menganalisa, meriset tentang satu masalah. Nah, cuma seringkali bahtul masail itu sifatnya kita penuhi saja, padahal enggak. Bahtul masail juga melihat kenapa begini alam ini, kenapa begitu, kenapa enggak begini. Nah, supaya kita cari tahu. Jadi riset di kita itu bukan sekedar ikut-ikutan tren pendidikan, enggak. Ini adalah bagian dari ajaran agama yang harus kita laksanakan, pertahankan dan kembangkan. Ya, Insya Allah. Berarti memang itu ya, kita harus riset dulu untuk menjadi khalifah yang baik agar kita bisa berkarya yang baik. Benar, gitu ya. benar. Jadi nggak asal-asalan. Ya. Memang harus dipikir sehingga kita bisa matang-matang dulu. memastikan manfaatnya. Kalau nggak riset nanti asal karya, tahunya buruk kan. Ya. Dan itu akan berarti harus terukur ya, gitu. Ya baik. Dari awal tadi, Bunda, Ustadz, kita sudah membicarakan panjang lebar tentang sepak terjang 10 tahun PAMSI ini. Kan kebetulan kita PAMSI sekarang sudah menginjak 10 tahun di 18 Oktober. 18 Oktober. Mungkin boleh diceritakan sedikit. Sebelum ke sana. Tadi apa ada output lain yang harus yang PAMSI mau kasih ke Nuni Dendo, Bunda? Kalau cukup tadi saya nggak. Cukup ya? Sementara itu cukup lah. Mungkin nanti pelan-pelan. Tapi itu mungkin yang inti-intinya dulu. Ya. Oke. Sekarang kan PAMSI sedang menginjak usia 10 tahun yang akan diperingati tanggal 18 Oktober nanti. Pertanyaan ini agak emosional ya. Gimana sih suka duka 10 tahun Ustadz dan Bunda memimpin lah ibaratnya sekolah ini, pesantren ini? Kalau gini, ibu dulu deh. Oh gitu. Yang lebih punya rasa. Oh, iya. Sebenarnya saya ini tanggal 18 Oktober itu sebenarnya adalah tanggal pernikahan kami. Oh, Insya Allah. Jadi kan dulu bingung ya, tanggal berapa kita PAMSI ini hadir gitu kan. Kalau kita menetapkan tahun ajaran baru dan sebagainya, karena kan kita mempersiapkan itu kan sebelumnya. Nah, jadi kita bingung waktu itu kapan mulainya. Oke. Sebenarnya PAMSI ini ada, kita tetapkan sebagai tanggal 18, di mana disitulah kita ijab kabul. Disitulah kita membuat komitmen menikah, gitu kan. Disitulah sebenarnya mimpi atau ide-ide ini berkumpul menjadi satu sehingga PAMSI itu lahir. Jadi tanggal, bulan itu adalah bulan pernikahan kami. Gitu. Jadi ini adalah sebenarnya kalau usia pernikahan kita memasuki usia 23 tahun.
23 tahun, setelah 13 tahun kemudian baru PAMSI ini mimpi itu terwujud menjadi sebuah menara seperti yang Bapak sampaikan. Jadi kalau ditanya tentang perjalanan suka duka, saya lebih cerita mungkin lebih banyak sukanya daripada dukanya ya. Karena apa ya? Kami merasa bahwa PAMSI ini seperti sebuah melahirkan anak ideologis bagi kami. Jadi ketika kita menikah, kita PAMSI ini seperti apa ya, bahasanya hadiah pernikahan dari Allah buat kami, tentang mimpi-mimpi kami, mimpi Bapak, mimpi saya gitu kan. Jadi terwujud dalam bentuk ini gitu. Jadi kalau ditanya tentang sukanya, maka saya merasa bahwa tidak ada duka gitu. Karena begitu besarnya Allah berada di kami gitu kan. Jadi hampir setiap perjalanan Allah tuh selalu mendampingi gitu kan. Setiap ada bagaimana walaupun ada kerikil, kami rasa itu sebagai sebuah apa ya, cara untuk Allah tetap membangunkan kami. Ini bagian dari dinamika bagaimana Allah tidak ingin kami tidur. Jadi ketika ditanya ada nggak masalah, pasti ada, tapi kami tidak pernah menganggap itu sebagai satu masalah gitu. Justru kami anggap sebagai cara Allah terus membuat PAMSI ini tumbuh untuk melangkah ke anak tangga-tangga berikutnya. Gitu. Jadi ini ada kok, Solokan ada. Bahkan banyak sekali sukanya gitu kan. Saya banyak belajar justru dari banyak hal di PAMSI. Bagaimana sebenarnya begitu sayangnya Allah pada saya merasa secara saya pribadi ya gitu kan, membuat saya menjadi seperti ini, membuat saya dipaksa berubah mungkin dari orang yang tidak baik gitu kan menjadi orang yang jauh diajak untuk lebih baik gitu. Itu yang saya sangat rasakan ya, begitu besarnya Allah di dalamnya. Masalah-masalah yang ada gitu kan, kami tidak pernah menganggap itu sebagai suatu masalah. Keluar masuknya guru, saya selalu bilang bahwa guru siapapun yang hadir di sini itu sudah melalui seleksinya Allah. Bahkan ketika mereka pergi dari PAMSI, itu juga cara Allah untuk membesarkan semua yang pernah ada di sini. Jadi ketika ada yang datang, itu sebenarnya sudah melalui seleksi Allah. Mereka hadir dengan caranya sendiri, dan mungkin nanti kayak kami menganggap ya kayak sebenarnya PAMSI ini menjadi sekolah kita bersama. Kan? Mungkin nanti setelah itu ada yang pergi, ditempatkan untuk mengembangkan sesuatu yang lain. Dan kami ya ikhlas saja gitu kan. Kemudian Allah menitipkan lagi yang baru untuk kita sama-sama tumbuh berkembang sesuai dengan masanya. Jadi kami tidak pernah menganggap bahwa apapun kan kalau teman ada masalah, jadi apa ya, tidak ada masalah. Justru masalah yang muncul juga emang sesuai seperti kayak kita sekolah aja gitu kan. Ada fase untuk kita naik itu pasti ada ujiannya gitu kan. Dan alhamdulillah kami merasa begitu besarnya Allah di sini gitu kan, membersamai kami sehingga sampai usia 10 tahun gitu kan, usia 10 tahun ya setiap masuk ini masuk di usia 10 tahun, masih hitungannya sebenarnya masih masuk usia apa ya, belum dewasa gitu. Tapi kami merasa dewasa dengan berbagai hal. Jadi saya selalu percaya bahwa semua yang hadir di sini itu semua yang sudah Allah persiapkan, dan kita hanya diajarkan untuk menerima. Hidup ini tentang pertama adaptasi, yang kedua tentang bagaimana kita menerima apapun yang Allah berikan, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Nah, tidak semua orang bisa menerima apakah itu baik maupun itu buruk dalam hidupnya. Ketika kita bisa menerima, maka kita bisa bisa meluaskan diri kita, meluaskan bagaimana kita belajar di dalamnya seperti itu. Jadi yang saya pelajari di sini bagaimana kita belajar untuk beradaptasi dan belajar menerima apapun dalam hidup kita. Ya, saya bersyukur sekali diberi kemampuan untuk melupakan. Itu tidak mengatakan kemampuan ingatan saya tidak kuat. Maksudnya begini, saya sebenarnya ketika masalah apapun itu cepat melupakan, dan saya tidak pernah merasa sebagai masalah. Seperti Bunda tadi itu, tentu saja ini perlu perjuangan. Tadi kan indah sekali yang kita bicarakan ya, tetapi ini butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Iya, jatuh bangun lah, tetapi kayaknya kita nggak pernah jatuh-jatuh amat ya.
Tapi ini juga kita nggak tahu kan, ada mungkin masa nanti seperti itu. Naudzubillah ya. Tetapi sejauh ini kami merasa semua berkembang dengan baik. 10 tahun tidak terasa. Apa yang tadi kita sebut nanti akan begini, akan begini itu alhamdulillah pelan-pelan terwujud. Pelan-pelan terwujud semua dan kami merasa bersyukur. Yang paling penting itulah yang kami rasa syukur itu kepercayaan masyarakat ya. Karena tentu saja ini tidak akan menjadi apa-apa tanpa kepercayaan dari orang tua, dari anak-anak yang mau belajar di sini, percaya kepada kita sebagai guru dan seterusnya ya. Itu yang paling utama dan kami merasa kepercayaan itu semakin tumbuh dan semakin besar dan mudah-mudahan lembaga ini pun akan semakin besar ya. Dan ujungnya tadi kita kepingin nanti lahir kita memiliki anak-anak yang ke depan, anak-anak tadi, anak-anak ideologis kami itu kemudian menjadi tokoh-tokoh yang merubah masyarakat, yang mendatangkan satu kebaikan buat masyarakat dengan karya-karya mereka yang kemudian itu memberi kebaikan, kemudahan, kebermanfaatan yang tinggi bagi bangsa dan negara, bagi siapapun, bahkan bagi makhluk lain selain manusia. Itu yang kita inginkan. Supaya peran menjadi khalifah itu terwujud benar di muka bumi ini. Amin, amin. Dan tentu itu sangat tidak mudah ya, 10 tahun ini kan ibaratnya kalau membesarkan anak itu sudah kelas 4 SD. Iya. Ya itu sangat-sangat tidak mudah, tapi karena kata Buddha tadi kalau kita melibatkan Allah, insya Allah akan jadi lebih mudah. Dan ini masih lucu-lucunya lah, masih lihat imut. masih masa kita capek tapi bahagia, kadang kita mungkin terus sedih ketika dia sakit, kita sedih. Tapi rasa bahagia itu yang selalu lebih besar. Tapi emang kita sih merasa bersyukur sekali juga kita ketemu dengan guru-guru yang juga ikhlas berproses di dalamnya. Iya. Kita ya tentu ini nggak akan ada tanpa keikhlasan guru-guru yang mau berproses, berjuang, gitu kan. Dengan kadang ya tadi sesuatu yang berubah-ubah, gitu. Karena ya tadi kita emang harus belajar bersama di sini. Bangku kuliah itu bukan akhir dari proses kita belajar, gitu kan. Tapi inilah sebenarnya tempat kita belajar yang sebenarnya. Iya, iya. Dan saya kira saya ingin tegaskan masalah guru-guru nih. Kami sekali lagi berterima kasih tanpa bapak ibu guru dan tim semua ya. Semua tim lah, termasuk tim media ini yang keren-keren ya. Ini tidak akan terjadi semua yang kita, karena perlu kita memberitahu orang apa yang kita lakukan itu penting sekali. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah. Dan insya Allah teman-teman ini jariah semuanya. Bukan hanya saya sama Bunda, bukan hanya Abah Umi, bukan hanya keluarga, tapi ini jariah semua mereka yang terlibat. Karena enggak mungkin kami bisa mewujudkan ini sendiri, itu enggak mungkin. Ini sebuah mimpi besar dan membutuhkan sebuah tim besar untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan ini menjadi jariah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ketika masanya tiba kita melihat sebuah perubahan terjadi di masyarakat Indonesia setidaknya ya, di dunia Islam, di jangka yang lebih besar dan seluruh dunia tentunya. Makanya namanya The School of Life The ya. School of Life. That is the School of Life. Iya, The School of Life. Itu kita sudah berada di penghujung sharing session kali ini. Mungkin dalam rangka 10 tahun milad ini mungkin ada kata-kata atau pesan dari Ustadz dan Bunda untuk Nuna Dende nih, harapan-harapan apa untuk Pamsi mungkin dan untuk Nuna Dende dan untuk guru-guru juga. Harapan dan pesan. Ibu-ibu dulu. Oh, ibu-ibu silakan. Untuk Nuna Dende dimanapun berada, tetaplah menjadi orang baik. Tetaplah berusaha menjadi yang terbaik. Berikan yang terbaik buat siapa saja dimanapun kita berada. Tetap berproses, karena ya kita tidak akan pernah selesai menuju ke arah kebaikan. Tetaplah berproses menjadi orang baik, mencari cara menjadi baik, dan bagaimana berpikir agar kita tetap bermanfaat. Segeralah bermanfaat, sehingga apapun hidup kita, nafas kita hari ini bisa kita pertanggungjawabkan dengan manfaat yang kita berikan. Dimanapun berada,
Tetap selalu ingat apapun yang telah diberikan, berikan sesuatu kepada orang untuk mendapatkan sesuatu, untuk memiliki sesuatu, ingat selalu memberikan kepada orang lain. Karena orang yang memberi, dialah yang memiliki. Saya Gila, ya. Ustadz, ya. Ya. Pesan ini ya kepada semua saja ya. Karena pondok ini tidak akan ada tanpa guru dan tanpa anak-anakku semuanya. Pada anak-anakku, baik yang masih di sini maupun yang sudah melalang buana ke berbagai tempat, ingatlah bahwa pondok ini diniatkan sebagai investasi masa depan umat ini. Kita ingin kalian menjadi orang yang memberi kebanggaan kepada umat ini, umat Islam di mana saja dia berada. Kita ingin kalian menjadi bermanfaat bagi semua manusia dimanapun. Jadi menjadi kebanggaan bukan hanya orang tua kalian, dan tentu saja orang tua sebagai yang pertama ya, tetapi juga guru-guru kalian, masyarakat kalian, dan bahkan masyarakat, bukan hanya masyarakat muslim, tetapi masyarakat dunia di mana saja, karena karya yang telah kalian lakukan, dan itu semua jariah. Jadi mohon juga doakan kami guru-guru kalian di sini untuk selalu istiqomah dan menemukan jalan terbaik, cara terbaik, berubah menjadi lebih baik juga, agar cita-cita yang begitu besar ini bisa terwujud dan bisa kita gapai bersama. Dan kalian adalah sebenarnya orang yang paling depan berada dalam proses menuju khalifah yang sesungguhnya ini. Saya kira itu ya. Terima kasih atas keikhlasan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu pesan dari Bapak untuk Bunda, Bunda untuk gitu. Pesan istri dulu deh buat suami. Ayo. Dari istri mulu. Wah, itu makanya. Ayo, Ustadz boleh, Ustadz duluan. Oke, udah ya. Ayo, Bapak silakan. Istri dulu. Oh, istri dulu. Aduh, saya jadi malu ini. Pesan untuk ini ya. Saya harus balik badan. Cie. Apa ya? Pesannya buat ayah, gitu kan. Tetaplah menjadi pertama imam kan. Imam yang baik, imam yang memang selalu menjadi inspirasi dan role model buat kami. Kami di sini dulu kalau kita bicara tentang kita, gitu, kita tuh ada ayah, bunda, danya. Tapi sekarang kita bicara kami. Kami di situ ada siswa, guru, dan semua. Tetaplah menjadi orang yang selalu menginspirasi, berada di depan kami, dan selalu siap melindungi, tetap menjadi bapak, tetap menjadi ayah, tetap menjadi sahabat, tetap juga menjadi teman kita berdiskusi, tetap menjadi sahabat bunda, tempat kita kadang kita perlu juga untuk ribut-ribut kecil itu adalah cara Allah membesarkan kita, membuat kita sama-sama bangun, gitu kan. Tetaplah saling kita percaya satu sama lain, seperti sampai kapanpun kita tetap pada mimpi-mimpi kita. Yang paling penting kita tetap sama-sama saling menjaga sampai akhir. Kami yang terharu ini. Ya, terima kasih. Apa ya pesan saya kepada Bunda? Saya kira pertama saya terima kasih ya, sudah dengan penuh ikhlas mendampingi saya, terutama ya, penuh ikhlas juga mendukung semuanya. Jadi apa yang tadi kita ceritakan itu saya merasa ya mewujudkannya Bunda, yang setuju dengan semua program itu Bunda, dan alhamdulillah orang tua yang mensupport. Jadi bagi saya yang utama itu tetaplah ikhlas ya. Tetaplah ikhlas, tetaplah bersabar menghadapi suami yang kadang menjengkelkan juga gitu ya. Ya kehidupan semacam itu, dan saya
Ya, jadi ketika saya bilang setuju bahwa ini pesantren sayang ibu, itu sebenarnya salah satu mananya adalah istri. Nah, ini pesantren persembahan buat yang sangat saya cintai, seorang ibu. Ibu bagi anak-anak kami di keluarga, dan ibu bagi santri-santri dan para guru-guru di sini. Dan doakan beliau tetap bersabar dan semakin arif bijaksana untuk kedepannya, bagaimana juga saya sendiri ya, agar ke depan kita bisa berbuat lebih baik dan lebih banyak lagi. Itu lagi mungkin ya. Oh iya, boleh. Bapak itu adalah, saya rasa jawaban dari doa-doa saya. Iya gitu, karena ya saya tahu bahwa di mana saya bukan apa ya, mungkin dari segi apa kemampuan pemahaman agama yang masih kurang. Bapak adalah jawaban dari doa-doa yang Allah berikan dan hadiah dari Allah buat saya. Yeah. Ya Allah. Jangan terlalu lama, nggak enak. Jomblo Oke. semua ini, Ustaz. Oke. Iya deh. Baik, begitu. Closing statement. Oh iya, Sana. Baik, terima kasih kepada yang sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Masya Allah, sangat inspiratif dan menyentuh sekali ya, tentang kisah perjuangan pendirian PAMSI hingga bisa apa ya sampai di titik ini, sampai di titik 10 tahun. Selamat milad untuk PAMSI yang ke-10 dan juga happy anniversary untuk Ustadz Jamal dan Bunda yang ke-23. Masya Allah, 18 Oktober ya, 23 sudah usia bahtera pernikahannya. Begitu saja. Oke, terima kasih. Baik, kami cukupkan dari tim media PAMSI ya. Mohon maaf jika dalam interview ini atau dalam persiapannya kami ada yang miss atau kurang gitu, mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Bunda, bukan hanya Ustadz dan Bunda yang berterima kasih kepada kami, tapi kami juga berterima kasih telah menjadi pemimpin yang baik selama 10 tahun ini. Saya jadi terharu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan follow semua sosial media Pesantren Alam Sayang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.